Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang klien perempuan usia 17 tahun, pelajar SMU kelas 11, berpacaran dengan teman sekolahnya selama 2 tahun. Saat ini klien telah diputus oleh pacarnya, namun setiap kali ditanya, klien selalu menyangkal telah putus dengan pacarnya. Pada tahap apakah klien tersebut? Apakah bargaining, depresi, denial, marah, atau acceptance? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, yang belum jawab boleh teman-teman dijawab pertanyaannya ya. Oke, jadi pada kasus ini pelajar ini sudah diputus oleh pacarnya, namun pas waktu ditanya masih pacaran atau enggak, dibilang sorry, sudah putus atau tidak, dibilangnya masih belum putus ya. Jadi dia ada di tahap apa? Dia ini Iya, saya lagi Zoom. bentar. Dia ini ada di tahap yang namanya penolakan ya. Penolakan itu denial. Di mana tadi dia mengatakan dia menyangkal putus dengan pacarnya. Nah, fase berduka itu ada apa aja sih, Kak? Fase berduka itu ada denial, yaitu penolakan, di mana dia menyangkal terkait kondisi yang dia alami saat ini. Kemudian setelah penyangkalan itu masuk ke marah ya. Jadi dia marah dengan situasi yang terjadi saat ini. Biasanya itu dia menyalahkan orang lain dan mungkin ada hal-hal yang dilakukan seperti orang yang mau melakukan perilaku kekerasan. Kayak dia memukul ataupun yang lainnya itu biasanya ada di fase marah. Kemudian setelah marah, dia masuk ke step yang namanya bargaining atau berandai-andai atau tawar-menawar. Contohnya gimana, Kak? Contoh nyambung dengan kasus yang di atas, andai saja kalau dulu aku perhatian sama dia, pasti aku nggak diputus sama cowokku. Atau andai aja dulu aku sering replay pesan dia, pasti aku nggak diputus gara-gara miskomunikasi ini. Nah, itu namanya bargaining atau tawar-menawar. Kemudian masuk di depresi. Nah, di depresi itu masuknya apa, Kak? Depresi itu dia setelah dia tawar-menawar, dia akan jatuh ke kondisi di mana dia akan merasa sangat sedih dengan kondisi yang dia alami saat ini. Muncul tanda gejala seperti orang yang frustasi ya, atau orang yang stres, menangis, kemudian murung, tidak mau berinteraksi, ataupun semisal dia enggan untuk membuka hatinya untuk orang yang baru, itu biasanya di depresi itu biasanya di situ. Kemudian setelah dia melalui fase depresi atau sedih yang berkepanjangan, akhirnya dia akan sampai di titik di mana dia bisa menerima kondisi dia diputus sama pacarnya. Jadi dia jatuh di kondisi acceptance atau penerimaan, di mana dia sudah menyadari kalau memang dia sudah diputus dan dia harus move on. Nah, itu acceptance. Semua orang itu kalau fase berduka bisa melewati satu persatu dari fase ini. Cuma bedanya dari satu orang ke orang yang lainnya itu jarak antara dari fase denial ke fase marah, bargaining, depression sampai acceptance itu berbeda-beda. Ada orang yang stagnan, cuma di denial aja nggak naik-naik. Ada yang dia cuma di marah aja nih, nggak selesai-selesai marahnya. Belum bisa pindah ke bargaining, depression atau acceptance. Ada juga yang dia di depresinya memanjang. Nanti lama-lama apa? Kalau dia depresinya memanjang, bisa muncul harga diri rendah, muncul isolasi sosial, halusinasi juga bisa ya. Jadi arahnya ke sana. Kalau semisal gangguan seperti ini tidak segera diatasi atau berdukanya itu menjadi berduka disfungsional. Nah, teman-teman pasti semuanya bisa pernah merasakan ada di 5 fase ini. Ya, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Seorang perempuan usia 26 tahun mendengar bisikan suara yang menyuruh klien untuk berteriak-teriak. Klien mengikuti suara tersebut dan rentang perhatian klien hanya beberapa detik atau menit saja. Berada pada tahap apakah klien tersebut pada kasus di atas? Apakah comforting, condemning, controlling, conquering, ataukah confusing? Kira-kira yang mana? Mana jawabannya teman-teman? Yuk, jawabannya yang mana?
Ya, bentar ya. Ayo, yang belum jawab, jawaban Re. Yang belum jawab, jawab dulu. Yang belum jawab, jawab dulu ya. Kira-kira ini masuknya mana? Oke, kita bahas ya. Jadi ini dia mendengar bisikan yang menyuruh kliennya itu berteriak-teriak. Klien mengikuti suara tersebut dan tentang perhatian klien hanya beberapa detik dan menit. Nah, di sini ya. Jadi fase halusinasi itu ada comforting, ada condemning, controlling, dan conquering. Nah, fase halusinasi yang comforting itu di mana halusinasi itu bersifat menyenangkan. Jadi pasiennya tuh senang dengan halusinasi yang muncul. Karena dia kayak merasa punya teman, merasa dia punya dunia yang baru, yang apa ya, mengisi kekosongan hidupnya, itu fase comforting. Setelah itu nanti fase condemning, di mana dia itu mulai nggak suka dengan halusinasi yang muncul. Ini aku tunjukkan sekalian aja materinya ya. Jadi di sini ada tanda gejalanya yang bikin teman-teman bisa membedakan mana di fase comforting, mana di fase condemning. Sebentar ya. Halusinasi itu di atas berarti sebentar. Oh ini. Nah, Nah, ini ya, fase halusinasi. Nah, fase halusinasi itu ada apa aja? Yang pertama itu fase comforting, di mana halusinasi bersifat menyenangkan. Klien mengalami perasaan yang mendalam. Ada yang perasaan cemas, kesepian, rasa bersalah, tapi mencoba untuk berfokus pada halusinasi yang muncul. Akhirnya halusinasi yang ada itu menjadi sebuah hiburan atau dunia yang baru untuk dia. Sehingga dia merasa senang, merasa nyaman ketika halusinasi itu muncul. Ya, kemudian di sini klien terkadang tersenyum, tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, pergerakan mata yang cepat, respon verbal yang lambat, diam dan berkonsentrasi. Intinya dia masih menyukai dengan halusinasinya, itu di comforting. Kemudian ada condemning. Condemning itu tahap halusinasinya mulai menjijikkan, di mana di sini itu dia sudah mulai lepas kendali dan mungkin mencoba untuk menghindar dari halusinasi yang muncul atau dia sudah merasa tidak nyaman karena halusinasi yang muncul itu sudah mengganggu kehidupannya, itu masuknya condemning, ya. Bakongling. Kemudian oh, sorry, mic-nya yang nyala tolong dimatikan ya, Rek, ya. Kaget aku. Mic-nya yang nyala tolong dimatikan ya. Sebentar. Oke. Kemudian ada fase yang namanya controlling. Nah, controlling itu tahap pengalaman halusinasi itu sudah mulai berkuasa kepada si pasiennya tadi. Berkuasa seperti apa, Kak? Berkuasanya adalah halusinasi ini sudah mulai mengkontrol dari perilaku seorang pasien tersebut. Alias apa? Semisal seperti ini. Dia disuruh untuk membunuh orang agar eh, dia bisa kaya raya, misal kayak gitu ya. Nah, dia itu menuruti isi dari halusinasi tersebut. Itu namanya controlling. Ya. Kemudian di sini respon perhatiannya sudah mulai berkurang. Nah, biasanya hanya beberapa detik saja. Misal kamu ajak ngobrol itu cuma sepersekian detik saja itu nyaut, nanti habis itu hilang lagi. Itu sudah controlling ya. Kemudian ada conquering, di mana tahap halusinasinya sudah mulai panik. Ini sudah paling stase terakhir. Nah, pengalaman sensori menjadi mengancam jika klien mengikuti perintah halusinasi. Oke, kemudian di sini ada perilaku panik ya, panik, kemudian resiko tinggi mencederai. Nah, ini ada ini nih, aku nggak bisa baca. Kemudian ada ini juga, ada kekerasan. Biasanya kalau sudah masuk di conquering itu, pasiennya sudah tidak ada kontrol, sudah tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Kemudian pasiennya itu sudah cenderung melakukan hal-hal yang berbau perilaku kekerasan ya, entah itu dia PK kepada dirinya sendiri, PK kepada orang lain atau di lingkungan sekitar dia, itu conquering. Kalau yang di sini itu dia sudah mulai menuruti isi dari halusinasinya. Misal isi halusinasinya kamu diem aja kalau disuruh kalau diajak ngobrol, akhirnya apa? Pasiennya diem aja, nggak mau ngomong, nggak mau ngapa-ngapain. Kita kira dia isolasi sosial, padahal isi halusinasinya mengatakan dia disuruh diam kalau diajak interaksi.
ya. Itu kan kita juga susah mengkajinya kalau kayak gitu. Kemudian tadi kalau condoming ini dia sudah awalnya tadi kan kalau di comforting dia suka nih ada teman baru, ada dunia baru. Tapi setelah di comforting ini lama-kelamaan kan halusinasinya semakin muncul kalau tidak kita atasi. Nah, karena semakin muncul akhirnya dia merasa terganggu. Nah, terganggu tuh masuknya di condoming. Halusinasi yang muncul dia merasa kayak aku kesel deh halusinasi ini muncul nyuruh-nyuruh aku dan lain-lain itu condoming. Habis itu kalau di situ tidak teratasi akan jatuh ke fase controlling tadi atau halusinasinya bisa mengkontrol perilakunya dia tadi ya. Dia mengikuti apa isi halusinasinya itu dikontrolling dan yang terakhir itu di conquering di mana sudah dikontrol tadi ya, sudah dikontrol di fase controlling tadi pasiennya sudah panik dan dia biasanya sudah melakukan tindakan-tindakan PK atau perilaku kekerasan baik pada dirinya sendiri, lingkungan ataupun orang-orang di sekitarnya gitu. Ya, itu tahap dari halusinasi. Nah, pada kasus tadi dia itu sorry, tadi ya. Soalnya tadi oh ini nih. Mendengar bisikan suara yang menyuruh klien untuk teriak-teriak, klien mengikuti. Berarti controlling atau dia sudah mengikuti dari isi halusinasi yang muncul dan rentang perhatiannya hanya beberapa detik atau menit. Makanya masuknya di fase controlling gitu ya. Kita lanjut ya, Rek. Soal nomor 3. Seorang wanita usia 30 tahun diajarkan perawat cara mengkontrol halusinasi dengan mengatakan, saya tidak mau dengar yang tepat pada kasus di atas, apakah menghardik halusinasi, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas yang terarah, menggunakan obat secara teratur, ataukah meningkatkan kontak dengan realita. Oh ya teman-teman, ini kan masih ada isu huru-hara, di mana keperawatan jiwa itu entah menggunakan SP yang baru ataupun SP yang lama. Tugas teman-teman yang ada di sini, yang nanti bulan Oktober, teman-teman kalau memang ada bimbingan dari dosen keperawatan jiwanya, tolong dikontak yang mana, yang baru atau yang lama. Itu tugas teman-teman, karena teman-teman yang berkontak dengan dosen yang ada di sana ya. Jadi tanyakan kira-kira pakai yang mana. Tapi kita perlu tahu yang lama yang mana, yang baru yang mana. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, nah pada kasus ini dia ini sudah diajarkan terkait menghardik. Nah kata-katanya apa? Saya tidak mau dengar kamu tidak ada atau kamu palsu. Berarti gampangnya saya tidak mau dengar kamu tidak ada itu berarti dia menghardik halusinasi tujuannya agar halusinasinya bisa pergi atau tidak muncul lagi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4, seorang laki-laki usia 28 tahun mengatakan saya adalah titisan Jenderal Sudirman yang akan membawa banyak perubahan di negara ini, khususnya di bidang militer. Apakah diagnosa keperawatan yang dapat saudara tegakkan pada kasus di atas? Apakah waham kebesaran somatik ataukah nihilistik? Kira-kira teman-teman jawabannya yang mana? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau semisal karena tanyakan, ini bahan. tanyakan ya. Ah, Saya minta sebentar ya, Reo. Ayo jawabannya yang mana? Ini pasiennya mengatakan saya ini adalah titisan Jenderal Sudirman yang akan membawa perubahan di negara ini, khususnya di bidang militer. Maka diagnosa yang bisa kita tegakkan adalah betul. Jawabannya adalah A, yaitu waham kebesaran. Apa sih Kak waham kebesaran itu? Waham kebesaran adalah merasa memiliki kekuatan tertentu atau kelebihan tertentu yang berbeda daripada orang yang lainnya. Ya, itu waham kebesaran. Kalau waham curiga, itu dia merasa orang-orang di sekitar itu racuni, atau semisal ada yang merasa dia akan disakiti, itu curiga. Kalau waham agama itu hampir mirip dengan kebesaran, cuma kalau agama ini lebih spesifik memiliki keahlian tertentu di bidang agama. Kalau dia merasa sebagai ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia merasa sebagai titisan Nabi Muhammad ataupun mungkin dia merasa sebagai Imam Mahdi atau yang lain.
Kemudian waham somatik, kalau waham somatik itu dia merasa kalau dirinya itu sedang sakit, namun pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik secara lengkap ya, itu dia tidak terjadi sakit apapun atau pasiennya masih sehat. Itu waham somatik. Kalau waham nihilistik, nah waham nihilistik itu merasa bahwa dia ini sudah meninggal atau sudah tidak ada di dunia dan yang hidup itu hanya arwahnya saja atau rohnya saja yang hidup di dunia. Itu waham nihilistik. Ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kita next aja ya. Nanti ada berbagai macam jenis waham, teman-teman nanti bisa dipelajari di akhir sesi nanti. Kita lanjut dulu. Oke, pasien laki-laki 20 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian perawat didapatkan data bahwa pasien tampak sering bicara dan tertawa sendiri. Pasien mengatakan bahwa dia sedang bicara dengan teman lamanya, padahal temannya ini sama apa yang dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan SP1 pada pasien di atas, apakah membantu pasien mengenal halusinasinya, melatih mengkontrol halusinasinya dengan menghardik, melatih mengkontrol halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, melatih mengkontrol halusinasinya dengan cara melakukan aktivitas, ataukah menjelaskan pentingnya minum obat. Kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya? Ah, ayo, jawabannya apa? Oh iya, teman-teman, batch Oktober, aku mau ada revisi jadwal. Nanti kan tanggal 16 Agustus itu biasanya kan ada kayak perayaan doa bersama ya. Nah, rumahku ini kebetulan dekat sama rumahnya RT, jadi kemungkinan belajar di 17 Agustusnya ya kita belajarnya ya. Tapi kalau semisal teman-teman ada yang lomba, nanti bisa kita komunikasikan di grup. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, karena tadi pasiennya ini pada kasus adalah dia itu mengatakan sedang berbicara dengan teman lamanya, padahal tidak ada temannya itu ya, maka dia ini masih di fase belum mengenali halusinasinya. Maka kita bantu dulu dia mengenali satu kan kita akan bantu untuk identifikasi halusinasinya dengan tujuan agar dia itu paham halusinasinya seperti apa, baru kita masuk di cara menghardik, gitu ya. Oke, di nomor 5 kita lihat jawabannya dulu. Nurse. Oke, sip, betul. Kita lanjut ya. Berapa soal nurse 20 sama review materi. Kita lanjutkan dulu. Pasien laki-laki usia 50 tahun saat ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Klien mengatakan dia adalah seorang presiden keturunan Soekarno generasi ketiga. Keyakinan tersebut tidak dapat dikoreksi oleh siapapun, termasuk oleh perawat. Tindakan pertama apa yang dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan SP1 pada pasien ini? Apakah identifikasi kebutuhan pasien saat ini, melakukan orientasi realita, mengidentifikasikan kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien, menilai kemampuan pertama pasien, aktivitas yang telah disusun dalam kegiatan harian. Yuk, yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Jadi inti dari keperawatan jiwa itu, kalau mau teman-teman istilahnya itu penentuan diagnosa, itu lihat pengkajiannya. Here and now-nya di pengkajian, kalau penentuan diagnosa. Kemudian kalau semisal ditanyakan tentang SP, itu teman-teman harus hafal urutannya. Itu tok kuncinya. Ya, cuma di situ kuncinya, nggak ada kunci lain. Cuma itu aja. Insya Allah nanti gampang untuk mengerjakannya ya. Nah, di sini SP1 Waham. SP1 Waham itu apa sih, Kak? Ada melakukan orientasikan kita kasih tahu dia namanya siapa, kemudian ini waktunya kapan, ini di lingkungan mana, di tempatnya di mana, itu kita orientasikan biar dia tuh paham. Oh, ini ternyata di rumah sakit jiwa ya. Nanti kan dia nanya, loh kenapa saya di rumah sakit jiwa? Nah ya kan kita kasih tahu, Bapak dibawa ke sini karena Bapak marah-marah di rumah. Atau
di rumah itu mukul istrinya, akhirnya bapak dibawa ke sini. Jadi intinya kita sadarkan orientasi realita itu kita. Untuk yang SP1 itu juga ada diskusikan kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi itu apa aja, kemudian bantu pasien memenuhi kebutuhannya, kemudian masukkan jadwal kegiatan. Setelah itu SP2 itu baru latih kemampuan yang dimiliki. SP3-nya di sini jelaskan tentang yang diminum. Jelaskan tentang obat yang diminum ya, minum obat. SP3-nya. Kayak gitu. Ini nanti ada filenya di Google Drive teman-teman sudah tak masukkan. SP Jiwa namanya ya. Nanti oke, kita lanjut. Nomor 7. Pasien 32 tahun, perempuan dengan pendidikan D3, dibawa ke rumah sakit dengan alasan dia suka bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien sudah 1 minggu mengurung diri di kamar dan tidak mau berbicara dengan orang yang lain. Tidak mau mandi, makan, juga tidak mau beraktivitas. Pasien lebih sering melamun, menyendiri, dan malu karena suami pasien menikah lagi 1 bulan yang lalu. Pasien merupakan anak pertama dan dia selalu menuruti perintah kedua orang tuanya. Ayah pasien menerapkan kedisiplinan dalam mendidik pasien dan adik-adiknya. Kira-kira manakah faktor presipitasi pada pasien tersebut? Apakah suaminya menikah lagi, pendidikan D3, penurut, ayah otoriter, ataukah kepribadian yang tertutup? Kira-kira mana? Faktor presipitasi, kuncinya adalah presipitasi itu terjadi kurang dari 6 bulan sebelum dia muncul gejala, ataukah kalau predisposisi itu faktor yang faktor predisposisi itu biasanya berhubungan dengan pola asuh, kemudian dia dari keluarga yang seperti apa, kemudian dia orangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, itu masuknya predisposisi. Tapi kalau presipitasi itu kayak pencetus gitu loh. Sebenarnya sudah lama dia itu bisa berpotensi mengalami gangguan jiwa, tapi ada pencetusnya yang sampai kalau faktor predisposisi itu sampai dia ngembang sekembang-kembangnya. Tapi ada kalanya balon itu bisa meletus. Nah, penyebab dia meletusnya itu apa? Itu presipitasi, ya. Soal sampai berapa? 20, Kak. Nah, faktor presipitasinya karena patokannya presipitasi itu terjadi kurang dari 6 bulan, kalau predisposisi itu lebih dari 6 bulan, maka dari kasus tersebut jawabannya adalah suami pasien menikah lagi. Faktor presipitasi. Kemudian kalau aku tanya, mana faktor predisposisinya, Kak? Faktor predisposisinya yang mana, Kak, dari kasus ini? Kira-kira yang mana masuknya? Faktor predisposisinya yang mana? Yang mana predisposisinya? Mm-mm. Predisposisinya adalah pola asuh orang tuanya yang otoriter ya. Jadi lebih ke situ, dikarenakan pola asuh yang otoriter, akhirnya tidak ada komunikasi dua arah dari orang tua dengan anaknya, makanya anaknya bisa introvert. Akhirnya ya itu tadi, karena tidak ada komunikasi, terus ini ya, dia disiplin sekali sama orang tuanya, ya itu predisposisinya. Kemudian presipitasinya itu karena dia ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Ya, oke, kita lanjut. Nomor 8, pasien yang berusia 32 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh warga dengan alasan klien selalu berbicara aku dirinya adalah Tuhan. Ketika warga mencoba untuk mengalihkan keyakinan klien, klien tetap dengan keyakinannya bahwa dia adalah Tuhan. Apakah hal yang harus perawat lakukan pada pasien tersebut? Ini hampir mirip dengan yang depan tadi ya settingannya. Apakah diskusi dengan kemampuan yang dimiliki, memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur, kemudian membantu orientasi realita, melatih kemampuan, ataukah membantu pasien memenuhi kebutuhannya? Nggak tahu. Mohon maaf itu tadi Zoom-nya siapa ya? Minta tolong dimatikan ya suaranya ya.
Jadi, intinya pokoknya kalau Waham itu SP pertama adalah orientasi realita, baru tadi diskusikan tentang kemampuan yang dimiliki, terus penggunaan obat, ya. Mana tadi? Oh ya, maaf. SP1-nya latihan orientasi realita, kemudian SP2-nya minum obat, yang ketiganya itu melatih pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat baru melatih kemampuan positif yang dimiliki. Ya, kemampuan positifnya nomor 5. 4. Ini yang terbaru. Yang terbaru ini ya, Waham itu SP2-nya minum obat. Itu SP yang lama, Bu. Bukan SP baru. SP baru bukan, Bril. Bukannya di belakang ya. Kalau Waham itu obat di belakang dulu tuh. Sekarang dinaikkan di SP2. Sama kayak PK, sama kayak apa lagi ya yang baru ya? Baru kan? Iya, SP lama obat terakhir, betul. Ini yang baru tuh obat di nomor 2 kan, nomor 2. Kalau yang dulu tuh obat paling akhir. Betul. Melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Biasanya orang Waham itu cenderung defisit perawatan diri, Kak Ziara. Orang Waham itu cenderung defisit perawatan diri. Jadi dia tuh lupa untuk merawat dirinya bagaimana. Dia lupa makan minum, dia lupa mandi, dia lupa berhias atau berdandan. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar ini kamu bantu untuk dia memenuhi kebutuhan dasar dia. Yang paling utama apa? Kalau ada berdandan, mandi, sama makan minum, ya pasti kita bantu untuk makan minumnya dulu. Kalau sudah kita kasih tahu makan tuh sehari 2 kali, cuci tangan gimana, kayak gitu. Baru nanti kita bantu untuk yang lainnya. Ya, Nurse kalau RPK dia ibadah, SP terakhir itu masuk ke SP lama atau baru. Ibadah tuh terakhir kalau nggak salah, Kak. Nurse punten mau nanya, bedanya keputusasaan sama ketidakberdayaan. Aku bahas dari persamaannya dulu, keputusasaan dan capek, merasa frustasi, merasa stres dengan kondisi dia saat itu, tapi bedanya adalah kalau ketidakberdayaan itu ada di mana dia itu hanya sebatas persepsi. Maksudnya persepsi gimana sih, Kak? Kondisinya dia itu masih ada solusi, Kak. Jadi dia kalau andaikan dia masih mau ikut berobat, mau mengikuti program perawatan yang ada, dia tuh bisa sembuh kok, atau berkurang gejalanya tuh bisa. Tapi persepsi pasien tuh cuma aku berobat juga sakit terus, itu ketidakberdayaan. Kemudian ketidakberdayaan itu juga cenderung bergantung kepada orang-orang di sekitarnya, terus dia kadang merasa kayak dirinya itu merepotkan atau merasa diabaikan, itu ketidakberdayaan. Kemudian kalau keputusasaan, di sini tuh dia sudah betul-betul tidak ada solusi untuk kehidupannya, memang nggak ada solusinya. Akhirnya apa? Karena dia saking putus asanya, dia, dia itu sudah mengganggu ke pola kehidupan dia sehari-hari. Mulai dari pola makannya terganggu, entah itu dia makannya tidak teratur atau bahkan tidak makan sama sekali. Dan biasanya juga susah tidur, pasien-pasien dengan keputusasaan, gitu. Maaf Bu, suaranya hilang-hilangan. Oh iya kah? Suaraku hilang kah? Wah, waduh, salah ya, kaget aku. Halo? Halo, suaraku ada? Suaraku ada nggak? Sik, bentar aku tak ganti wifi dulu. Ada Bentar ya. kok. Ada, sik, bentar. Tak ganti wifi dulu. Kehidupan dia sehari-hari, makan, tidur sudah terganggu kalau ketidakberdayaan belum, dan ketidakberdayaan itu bergantung kepada orang di sekitar dia atau bergantung kepada keluarganya. Wes, itu bedanya di situ toh. Kalau dibilang persamaannya ya sama-sama merasa frustasi, merasa capek, merasa lelah, itu sama. Ya.
Lanjut, ini rentang respon marah. Ini sering keluar juga kalau di TO-TO. Soal 9. Seorang mahasiswa sedang marah pada temannya. Setiap bertemu dengan temannya, dia memasang muka masam. Dalam mempertahankan pendapat, dia menjadi keras kepala dan suka menghambat kerja kelompok dengan berbalas-malasan. Berada pada rentang marah, apakah pasien tersebut? Apakah asertif, frustasi, pasif, agresif, pasif? Sorry, ini agresif mungkin ya, bukan agresif pasif atau keamuk. Agresif itu yang D ya, bukan agresif pasif. Double kayaknya aku ngetik. Yang mana jawabannya? Dia ini marah. Kamu marah nih sama temenmu. Kamu kerja kelompok, kamu kesel sama temenmu. Tapi kamu nggak ngomong, kamu cuek. Akhirnya kamu disuruh ngerjain ogah-ogahan, males, nggak dikerjain. Akhirnya menghambat yang lain-lainnya. Kira-kira yang mana? Jelasin, Nurse. Oke, siap sayang. Bentar ya. Jadi jawabannya betul ya, jawabannya adalah pasif. Nah, ini ada rentang respon marah, mulai dia dari asertif, frustasi, kemudian pasif, agresif, dan amuk. Ya, kalau asertif itu kemarahan yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Jadi dia itu bisa ngasih tahu, aku nggak suka loh sama apa yang tadi kamu omongin. Itu asertif. Ya, itu asertif. Kemarahan yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Misal kamu nggak suka nih sama ucapan temanmu yang menyakiti hatimu. Maaf ya, tadi bercandaanmu tuh nggak lucu, aku sakit hati loh. Itu asertif, ya. Kalau frustasi, itu kamu saking nggak bisa mengungkapkan rasa marahmu, itu malah kamu jadinya depresi sendiri gitu loh. Kesel-kesel sendiri, nggak bisa diungkapkan, akhirnya kamu sedih berkepanjangan. Kemudian marahnya itu marah dalam diam, paham nggak sih? Kan ada orang yang marah itu tapi diem ya. Diemnya tuh kayak apa ya namanya ya? Dipikir sendiri, dirasain sendiri, nggak diucapin, akhirnya dia sedih berkepanjangan, itu frustasi. Kemudian kalau pasif, itu kamu mengungkapkan kemarahanmu dengan cara kamu tuh istilahnya berperilaku yang harusnya kamu itu bisa melakukan itu selesai di hari itu juga, tapi kamu mengurangi, kecepatanmu dalam melakukan tindakan ataupun yang lainnya. Kayak tadi contohnya ya, harusnya kalau kerja kelompok kayak gini, harusnya kamu saling bantu ya dengan temanmu yang lain, tapi karena kamu marah sama temanmu, akhirnya kamu males-malesan, bodo amat deh. Nah, itu namanya pasif. Bodo amat, biarin aja. Nah, itu pasif. Kemudian kalau agresif itu dia itu sudah mulai marah. Marahnya itu sudah diungkapkan kalau dalam kalau dalam bahasanya itu sudah resiko perilaku kekerasan. Dia sudah melotot, sudah genggam tangannya. Intinya tuh dia itu udah mau mukul karena dia saking keselnya, udah mau marahin orang karena dia sudah saking keselnya. Tapi dia itu sudah tapi dia masih bisa ngontrol ya. Jadi, waduh, aku kesel banget itu sama itu orang. Ih, parah dia, bener-bener pengen aku tonjok mukanya. Dia tuh udah kayak gitu, tapi nggak dilakuin ya. Udah kayak gitu tapi nggak dilakuin, itu masih kekontrol. Dia masih ngekontrol, kalau aku nonjok nanti aku bisa dimasukin ke polisi ataupun yang lainnya. Nah, itu agresif. Tapi kalau sudah diamuk, amuk itu udah ya wes ngamuk rek, ngamuk itu ya nggak bisa terkontrol. Tadi karena kalau di agresif tidak tertangani rasa marahnya yang dia alami, akhirnya dia naik di amuk. Kalau amuk itu berarti dia sudah melakukan PK, melakukan perilaku kekerasan, dia sudah mukul, sudah ya intinya sudah mencelakai orang lain. Nah, itu sudah di amuk ya. Nah, teman-teman ada di mana nih biasanya kalau marah? Masuk ke asertif kah? Frustasi kah? Pasif kah? Agresif atau ke amuk? Orang yang ada di fase asertif itu biasanya jarang sekali. Jarang sekali orang yang bisa mengungkapkan rasa kemarahannya itu dengan yang baik. Jarang. Kecuali kalau memang dia tumbuh di lingkungan yang betul-betul orang tuanya ataupun pola asuhnya itu memang mengajarkan hal seperti ini. Tapi rata-rata jarang ya. Biasanya tuh yang paling sering dipakai sama teman-teman itu antara frustasi, dibikin kesel sendiri, ya udah kita kesel sendiri aja nih, nggak diucapin, ataukah yang paling terakhir nih, kita udah marah-marah tapi nggak jadi mukul. Nah, agresif biasanya. Silent treatment terbaik, Kak. Berarti kalau kamu silent treatment itu masuknya di frustasi. Frustasi ke pasif bisa, ya. Nah, kalau asertif itu jarang, apalagi aku juga nggak bisa, aku asertif itu nggak bisa, ya. Jadi ini biasanya yang kepakai itu 4 ini, yang asertif ini jarang sekali. Hanya orang-orang yang tingkat kesabarannya dan tingkat
kontrol dirinya tuh bagus, bisa melakukan asertif. Dulu pasif, sekarang berusaha assertiveness, ya gak apa-apa, namanya juga berubah ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 10. Seorang pasien usia 33 tahun dibawa ke RSJ setelah 3 minggu tidak mau keluar kamar, nggak mau mandi, tidak mau bicara dengan siapapun. Saat dilakukan pengkajian, Nyonya A hanya diam, tidak mau menatap mata perawat, tampak tidur. Keluarga mengatakan hal tersebut terjadi setelah suaminya pergi dari rumah. Kira-kira masalah keperawatannya apa sih? Apakah isolasi sosial, harga diri rendah, defisit perawatan diri, halusinasikah, ataukah waham? Gimana sih Kak cara bedainnya antara harga diri rendah dengan isolasi sosial? Gampang sekali teman-teman ya, cara membedakan isolasi sosial dengan harga diri rendah. Mereka tuh memang agak mirip-mirip, tapi cara membedakannya kita lihat dari kontak matanya. Nah, kontak matanya untuk pasien-pasien dengan isolasi sosial itu dia betul-betul tidak ada kontak mata. Di sini memang di kasus tidak disebutkan tidak ada kontak mata atau tidak, tapi di sini dibahasakan dengan yang lainnya, yaitu dia tidak mau menatap mata perawat. Kalau nggak mau menatap, otomatis tidak ada kontak mata antara perawat dengan pasien. Makanya ini masuknya isolasi sosial. Kalau harga diri rendah, dia itu masih mau berkontak mata, tapi dia kontak matanya itu ya minim ya. Kadang ngelihat habis itu nunduk lagi, dia ngelihat sedikit nunduk lagi, itu harga diri rendah. Ya, oke, cara membedakannya seperti itu. Nah, pada kasus ini, karena tadi dia tidak mau menatap mata perawat, hanya diam saja, diagnosa yang paling cocok yaitu isolasi sosial. Oke. Kemudian kalau defisit perawatan diri, caranya menentukan diagnosanya apa, Kak? Kalau DPD itu biasanya ya pasti kucel ya. Intinya kalau ada orang yang kucel kumel itu DPD. Kemudian kalau halusinasi itu bawaannya entah dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu, ya itu halusinasi. Kalau waham, ya tadi ya ada yang merasa dia orang besar, dia merasa pintar, dia merasa akan dicelakai orang lain, kemudian tadi dia merasa sudah meninggal padahal dia masih hidup, atau dia merasa sakit sesuatu tapi padahal dia sehat. Atau mungkin dia merasa kalau pikirannya itu dikontrol oleh orang lain, atau merasa pikirannya itu diselipkan sesuatu oleh orang lain. Nah, itu waham. Jadi banyak ya. Pokoknya teman-teman fokus di data hasil pengkajian. Hasil pengkajian itu yang teman-teman gunakan untuk menentukan diagnosanya apa. Kalau semisal teman-teman lihat dari ini ya, ini tadi kan ada setelah 3 minggu tidak mau keluar kamar, tidak mau mandi, dan tidak mau minum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tidak mau keluar kamar, tidak mau mandi, dan tidak mau bicara dengan siapapun. Kalau dilihat dari alasan masuknya, DPD-nya bisa keluar. Kemudian isolasinya juga ada, tapi bukan yang digunakan bukan alasan saat masuk, tapi yang digunakan adalah hasil pengkajian. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11. Tuan K, usia 44 tahun, sudah 1 minggu dirawat di RSJ. Saat dilakukan pengkajian, Tuan K ini tampak pucat, menolak berinteraksi, pakaiannya lusuh, tercium bau tidak sedap. Saat ditanya apakah sudah mandi, Tuan K menggeleng dan menolak untuk mandi. Tuan K bilang, buat apa sih mandi? Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan berdasarkan kasus di atas? Apakah latih pasien cara untuk melakukan perawatan diri? Latih pasien berdandan berhias? Jelaskan tentang pentingnya kebersihan diri, latih pasien mempraktikkan cara menjaga kebersihan diri, ataukah jelaskan alat-alat untuk perawatan diri. Oh ya teman-teman, undangan terbuka ya untuk yang batch Oktober ataupun Agustus. Besok insya Allah aku mau live di Zoom, live di TikTok bahas soal-soal komunitas. Teman-teman kalau memang ada waktu boleh untuk bergabung di TikTok jam 12 siang ya. Fokus di komunitas saja. Boleh bantu share ke teman-teman yang lain ya, kali aja ada yang mau belajar. Nama TikToknya apa, Kak? Nercita. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada pasien ini tuh dia menolak untuk mandi dan ada statement dia mengatakan bahwa buat apa sih mandi ya? Buat apa mandi? Berarti kita harus apa? Kita harus jelaskan ya. Jelaskan pentingnya kebersihan diri untuk SP pertamanya. Besok live nurse, iya insya Allah jam 12 ya Kak Sarah ya. Jangan lupa hadir.
Nah, jadi untuk menentukan SP, kalau semisal mau tahu apa ya namanya prosedurnya, ya kita harus tahu dulu ini diagnosa utamanya apa. Ya, diagnosa utamanya apa? Nah, di sini diagnosa utamanya di apa sih namanya ini? Defisit perawatan diri. Makanya tindakan keperawatannya ya harus berhubungan dengan defisit perawatan diri. SP pertamanya apa? SP pertamanya adalah yang pertama yaitu mendiskusikan pentingnya kebersihan diri, cara merawat diri, melatih pasien tentang cara perawatan kebersihan diri. Baru berhias, terus perawatan diri BAB-BAK, baru perawatan diri makan. Itu ya, ini SP baru Pril. Aku sudah tak ganti SP baru semua untuk PPT-nya. Ya, nanti SP lama aku kirimkan juga ya. Maksudnya PPT yang masih menggunakan SP lama nanti tak kirimkan juga. Oke, sama-sama. Ya, ini ya. Tapi aku minta tolong ya teman-teman ya. Tugas teman-teman adalah menanyakan kepada dosennya yang dipakai itu SP lama atau SP baru. Ya, minta tolong ya. Soal nomor 12. Seorang pasien usia 25 tahun dibawa keluarganya ke Polijiwa. Keluarga mengatakan klien marah-marah dan membanting barang-barang di rumah. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan datanya muka merah, pandangan tajam, tampak lusuh. Apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat selanjutnya? Apakah diskusikan penyebab perilaku kekerasan, diskusikan akibat perilaku kekerasan, ajarkan klien cara mengkontrol perilaku kekerasan dengan fisik, verbal, ataupun obat? Udah pakai yang baru, nurse? Oke, siap. Terima kasih, Kak Yuni. Ini Kak Yuni batch Agustus bukan? Iya ya, soalnya gini loh, kemarin ada beberapa kali yang TO di aplikasi, itu masih di aplikasi yang, buatan Aibni, itu masih menggunakan SP lama. Kemungkinan ya memang itu soal yang dipakai soal yang lama ya. Jadi itu, makanya masih simpang siurnya di situ. Tapi kalau semisal sudah ada kejelasan menggunakan SP baru, ya kita pakai SP baru saja, ya. Ini pasiennya itu alasan masuknya dia RPK. Sudah PK ya, ini sudah banting-banting. Kemudian pas pengkajian, datanya mukanya merah, kemudian pandangannya tajam, ada tampak lusuh. Maka tindakan yang harus dilakukan apa? Yang dilakukan pertama kali ketika kita bertemu dengan pasien RPK ataupun PK, nah ini ya, kita bina hubungan saling percaya dulu, baru identifikasi penyebab marah, tanda dan gejala yang dirasakan apa aja, kemudian kita ajarkan cara mengendalikan perilaku kekerasan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama itu TND dan pukul bantal. Kalau yang dulu itu tarik nafas dalam aja yang pertama, yang kedua baru pukul bantal ya. Terus obat yang terakhir. Tapi kalau yang terbaru SP1-nya itu TND plus pukul bantal sama identifikasi penyebab marah, kemudian SP2-nya minum obat, SP3-nya itu dengan cara sosial atau secara verbal, SP4-nya itu baru spiritual, dan yang terakhir untuk SP5-nya itu kita evaluasi lagi dari SP1, 2, 3 sampai SP4 gitu ya. Kalau hukumnya kan masih pakai yang lama ya, Bu. Kalau semisal aku lihat dari trennya Sinersi masih pakai yang lama, April. Tapi kurang tahu lagi ya itu, aku juga bingung kan TO itu TO ataupun soal hukum itu bisa saja diambilkan dari soal-soal yang terdahulu. Kalau soal-soal yang terdahulu kan pasti belum dapat ya. Kok mantul suaranya? Tolong dimatikan rek mic-nya sing nyala ya. TND itu tarik nafas dalam, Kak. Tarik nafas dalam ya. Jadi kalau misal ketemu pasien dengan RPK, kita tanyakan dulu, kenapa sih Bapak marah? Atau apa yang menyebabkan Bapak marah? Dijelasin tuh dia nanti, oh saya tuh nggak suka nurse, istri saya selingkuh dan lain-lain. Habis itu, baik Pak, di sini nanti saya akan mengajarkan cara untuk mengurangi rasa marah yang Bapak rasakan. Ada dua cara Pak, tarik nafas dalam sama pukul bantal. Mau yang mana dulu? Oh, tarik nafas dalam aja, Sus. Oke, ajarkan tarik nafas dalam, evaluasi baru pukul bantal, gitu ya. Nurse, kalau soal UKOM tiap gelombang sama nggak ya? Beda-beda biasanya, Kak. Soalnya soalnya tuh banyak banget. Nah, soal itu kan dari seluruh dosen di Indonesia, nanti dimasukkan ke perwilayah, diseleksi, baru naik ke nasional. Jadi soalnya tuh banyak banget, Kak. Jadi jangan harap ada soal yang sama. Pasti beda. Kalaupun sama, itu pasti diacak. Jadi kamu masuk, dengan temanmu yang masuk itu pasti soal yang pertamanya beda. Sama kayak TO ku juga sama. Soalnya sama, tapi kalau kamu masuk itu di nomor yang berbeda karena kita ada sistem acak tadi.
Mas maaf, untuk SP yang baru itu diagnosa apa saja ya? Atau semua diagnosanya SP-nya baru? Kalau setauku di RPK, waham, kemudian halusinasi, hampir beda semua sih ya, hampir beda ya. Yang paling mencolok itu di RPK, halusinasi, sama waham. Tapi nanti tak kasih ini ya Kak ya, ada apa PDF-nya, nanti Kakak print di situ dilihat mana yang berubah dari yang HDR. Kalau setahu aku HDR, kemudian ISOS, gitu-gitu masih sama. Tapi kalau yang kayak RPK, kemudian halusinasi, waham, itu beda. Nurse, jadi untuk yang D3 nanti UKOM pakai yang baru apa yang lama, Nurse? Nah, itu aku juga nggak bisa pastikan. Ya, nggak bisa mastiin. Tapi kalau kemarin lihat dari tren soal yang muncul, itu masih pakai yang lama, Kak. Nah, itu kemarin Kak, kalian briefing nggak? Kalian tanyakan, tah? Harusnya pas briefing ditanyakan. Pas briefing sebelum TO, itu sebelum TO, sebelum UKOM ditanyakan. Ini kan ada SP yang baru nih di Jiwa, kira-kira yang UKOM tuh SP yang mana? Nah, gitu. Itu harusnya ditanyakan. Nggak open question. Berarti tanya dosenmu. Tanya dosen. Ya, tanya dosen ya, Rek, yo. Tapi kalau di bimbel-bimbel yang lain sudah menggunakan SP yang baru semua. Ya, semoga saja ini ya, semoga saja antara nanti pas waktu soal yang keluar, antara SP baru SP lama itu nanti, misal harusnya jawabannya minum obat, ya. Kemudian sebelum SP sebelumnya itu bercakap-cakap, semoga semoga aja pilihan bercakap-cakapnya nggak ada, cuma ada minum obat aja di situ. Jadi kamu nggak susah untuk menentukannya. Nomor 13. Seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke RSC oleh keluarganya karena sering berbicara sendiri, tidur terus, banting-banting barang. Ketika dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa klien mengatakan kedua orang tuanya tinggal di luar negeri dan bekerja sebagai duta besar. Klien juga mengatakan bahwa ia adalah anak tunggal dan sedang kuliah di Universitas Harvard, sehingga banyak orang yang ingin menyakiti dirinya dan keluarganya. Klien tampak kooperatif meskipun kadang terlihat bingung, tampak mondar-mandir, tampak bicara sendiri sambil tersenyum sendiri, tampak kulit kusam dan kotor serta bau badan dan bau mulut. Apakah diagnosa utama pada kasus di atas? Halusinasi, RPK, waham, waham kebesaran atau waham curiga ataukah defisit perawatan diri? Kira-kira yang mana? Banyakan mana waham kebesaran apa waham curiga? Ayo yang mana? Banyakan mana kebesaran apa curiga? Kebesaran ya, datanya lebih banyak mengarah ke waham kebesaran. Dia ini penyebab dia merasa ada yang ingin menyakiti dirinya itu karena dia merasa dia itu anaknya orang kaya, anaknya duta besar, dia kuliah di Harvard. Nah, itu yang menyebabkan dia muncul juga rasa curiga. Makanya waham yang harus kita atasi atau yang muncul pada pasien ini adalah waham kebesaran, bukan waham curiga, ya. Untuk data-data yang ini apa, Kak? Ini cuma data-data pengecoh atau data distraksi. Ya, kayak DPD ini tampak kulit kusam, kotor, serta bau badan dan bau mulut. Ini juga DPD ini cuma distraksi saja biar teman-teman bingung. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang agak lumayan susah. Nomor 14. Perawat perempuan usia 25 tahun sedang melakukan asuhan kepada pasien kanker. Saat itu tampak pasien menangis dan mengatakan, "Kenapa ini terjadi pada saya ya, nurse?" Apakah respon yang tepat dilakukan perawat pada kasus di atas? Apakah restarting, refleksi, validasi, exploring, ataukah active listening? Kira-kira yang mana? Ayo. Ini kenapa ya, nurse? Kok bisa terjadi sama saya? Kenapa saya kena kanker rahim ya, nurse? Kenapa? Kenapa bisa kena kanker rahim? Kenapa ya, nurse? Kenapa ya? Dia akan mempertanyakan hal itu. Terus kita untuk melakukan komunikasinya kita harus gimana?
Nah, caranya adalah kita refleksikan. Kita kembalikan kepada pasien, kita tanyakan kembali, menurut Ibu kira-kira kenapa Ibu bisa terkena kanker rahim? Kenapa ditanyakan seperti itu? Agar dia itu merefleksikan ke dirinya, apa yang sudah dia lakukan selama ini, pola hidup apa yang sudah dia jalani selama ini sampai dia kena kanker rahim. Misal dia suka makan makanan junk food, atau dia punya riwayat keluarga, atau mungkin dia melakukan hal-hal lainnya yang dia bisa berpotensi kena kanker. Itu kenapa kita lakukan refleksi. Jadi biar ibunya itu ngoreksi dirinya sendiri ya. Kan dia bertanya-tanya nih, kenapa saya kena kanker nurse ya? Nah kita kan nggak tahu jawabannya. Kalau kita misal tidak tahu riwayat dia sebelumnya, otomatis kita kembalikan lagi. Menurut ibu kira-kira apa yang menyebabnya ibu bisa kena kanker? Coba ibu ingat-ingat ya. Oh iya nurse, aku dulu tuh sering banget makan makanan yang junk food. Aku nggak pernah makanan-makanan yang clean food, itu nggak pernah. Pasti junk food terus. Ataupun, oh iya ibu saya juga meninggal kena kanker rahim. Nah itu refleksi. Jadi dia tuh bisa kayak kayak apa ya namanya ya, melihat ke dirinya sendiri. Kira-kira masalahnya apa sih di tubuhku ini tuh? Nah itu kenapa kita nggak terlebih dahulu dengarkan keluh kesahnya nurse? Ini kan sudah ditanyakan nih. Ini dia sudah mulai menanya apa apa penyebab dia terkena kanker rahim. Kalau semisal kita hanya mendengarkan saja, itu nanti jatuhnya bukan komunikasi dua arah. Makanya kita refleksikan dulu agar dia tuh mikir gitu, agar dia bisa mengetahui letak kesalahannya dia di mana. Jadi kita refleksikan, kita kembalikan kepada dia apa yang menyebabkan ibu terkena kanker. Nanti dia, oh iya nurse, akhirnya muncul datanya. Kan kalau dia sudah tahu letak masalahnya di sini, dia pasti tidak akan bertanya-tanya. Tapi kalau cuma kita dengarkan saja, ya, kalau cuma kita dengarkan saja, dia akan terus bertanya, kenapa ya nurse, kenapa ya nurse? Kita nggak ada jawaban nih. Kita nggak ada jawaban sama sekali terkait apa yang dia tanyakan. Tapi kalau dengan cara kita refleksikan, dia sendiri akan menjawab dari pertanyaan yang dia sudah ungkapkan. Ya, dia sendirilah yang tahu penyebab dia kena kanker rahim itu apa, gitu. Nah, terus ada restarting. Restarting itu mengulang apa yang dibicarakan pasien. Contohnya seperti ini. Saya di rumah itu memberatkan atau ngerepotin anak saya, nurse. Oh, jadi ibu itu merasa kalau di rumah itu ibu merepotkan anak ibu ya, itu restarting. Diulang lagi. Diulang lagi tujuannya apa? Untuk menegaskan, betul nggak sih ini statement yang diucapkan tadi? Nanti pasti dia bilang, iya nurse, aku ngerasa kayak ngerepotin banget sama anakku. Nah, itu restarting. Kemudian validasi itu mengkaji lebih lanjut pertanyaan yang muncul. Ya, contohnya seperti ini. Kayaknya lebih baik aku tuh nggak ada di dunia ini deh nurse, atau aku meninggal aja deh. Kalau boleh tahu maksud Ibu, kenapa Ibu mengatakan Ibu lebih baik meninggal saja? Maksudnya bagaimana ya, Bu? Alasannya apa? Itu validasi. Memvalidasi terkait pernyataan yang dia munculkan. Kemudian kalau exploring itu kayak gini. Dia mengatakan ada masalah sama anaknya. Kalau boleh tahu, permasalahan apa aja sih, Bu, yang terjadi dengan anak Ibu saat ini? Nah, itu dieksplor. Akhirnya dia muncul nih, apa kata-kata, misal aku tuh ada masalah gara-gara uang nurse, uang saya dicuri sama anak saya, atau semisal harta warisan itu sudah dibagikan padahal saya masih hidup. Nah, itu nanti dieksplor. Kalau boleh tahu berapa, semisal dicuri nih uangnya, kalau boleh tahu berapa Bu nominal uangnya diambil. Terus kemudian bagaimana Ibu bisa mengatakan kalau itu anak Ibu yang ngambil. Nah, itu exploring atau kita kaji lebih lanjut. Kemudian active listening itu biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang lagi fokus-fokusnya untuk bercerita tentang masalah ya. Dia cerita banyak, itu jangan dipotong. Itu namanya active listening. Jadi dia cerita banyak itu biarkan sampai dia di mana di titik memberikan pertanyaan kembali atau memberikan apa ya namanya ya, pancingan ke kita untuk kita ngobrol sama dia. Contohnya tadi gini, iya, kalau ini kan tadi kenapa ini terjadi pada saya ya nurse, ini padahal baru komunikasi dia sudah mengatakan seperti ini. Kalau kita cuma active listening, tadi dia tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan dia. Tapi kalau semisal active listening itu
Kita gunakan kayak kamu lagi dengerin temenmu yang lagi curhat ya, diputusin pacarnya nangis, cerita aku diputusin gara-gara dia jalan dan lain-lainnya, itu dengerin aja dulu. Sampai dia di mana di titik dia berhenti, selesai cerita baru kamu ngomong. Itu namanya active listening. Ya. Oke, ini ada banyak banget nanti di materinya ada. Cara-cara yang digunakan itu banyak banget ya. Tergantung dari kondisinya lagi. Nah, di akhir sesi juga ada, di akhir soal ada lagi pertanyaan yang beda lagi terkait teknik komunikasi. Nomor 15, seorang klien berusia 35 tahun dirawat di psikiatrik dipicu dengan diagnosa PK. Pasien marah-marah, mengamuk, dan merusak barang-barang. Perawat memutuskan untuk melakukan fiksasi dengan kuat agar klien tidak bisa bergerak. Ternyata merah tangannya habis di restrain. Apakah prinsip keperawatan yang diabaikan oleh perawat tersebut? Justice, beneficient, non-maleficent, autonomi, ataukah fidelity. Ini sering keluar, etik itu sering keluar, paling cuma dibolak-balik soalnya aja. Yang penting teman-teman paham dari poin-poinnya apa aja, ya. Jadi pada kasus ini, dia ini tujuannya baik, ya, tujuannya baik. Di restrain itu untuk agar dia tidak mukul-mukul orang, ya. Restrain itu tujuannya agar tidak mukul-mukul orang. Tapi ternyata perawatnya mengabaikan bahwa restrain itu tidak boleh terlalu kuat atau terlalu kencang. Karena apa? Karena bisa melukai pergelangan tangan pasien. Kalau sampai sudah terjadi melukai pergelangan tangan pasien atau tampak memerah, maka perawat tersebut melanggar prinsip etiknya apa? Non-maleficient, karena tindakan yang dia lakukan ini sudah menyebabkan cedera pada pasien, yaitu cedera fisiologis, ada merah pada pergelangan tangannya, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 16, seorang perempuan berusia 30 tahun dibawa ke RSJ oleh suami dan anaknya dengan alasan sering berbicara sendiri. Nggak mau makan, saat diajak bicara klien tidak nyambung. Saat dilakukan pengkajian, pembicaraan kliennya inkoheren, pembicaraannya berbelit-belit tapi tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, tidak kooperatif dan tampak berbicara sendiri. Apakah pengkajian utama yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Apakah persepsi klien, proses pikir, isi pikir, daya tilik diri, ataukah afek? Ini nanti poin-poin dari isi pikir, afek, itu ada dijelaskan di materi ya. Nanti di sekalian aja di materi, biar nggak double-double. Yuk, jawabannya apa kira-kira kalau dianya diajak ngomong tuh nggak nyambung, berbelit-belit, tapi nggak nyampe-nyampe ke tujuannya. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Bentar, Dek. Oke. Nah, ini salah satunya nurse kalau ada soal misal pasien menyuruh perawat merahasiakan tentang kesehatannya, itu masuk confidentiality sayang, confidentiality. Oke, jawabannya adalah B, di mana tadi saat dilakukan pengkajian, pembicaraan kliennya inkoheren, pembicaraan berbelit-belit tapi tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, ini ada yang namanya proses pikir, itu ada banyak. Teman-teman tolong hafalkan ini, kadang ada pertanyaan yang ditanyakan, itu termasuk mana? Sirkumstansial, tangensial, kehilangan asosiasi, flight of idea, blocking, atau yang lain ya. Jadi tolong dihafalkan dan dipahami. Sirkumstansial itu apa sih, Kak? Sirkumstansial adalah pembicaraan yang berbelit-belit tapi sampai pada tujuan pembicaraan. Jadi diajak ngobrolin A, dia muter dulu sampai Z, tadi nanti kembali lagi ke A. Itu sirkumstansial. Berbelit-belit tapi nyampe. Sirkumstansial, berbelit-belit tapi nyampe. Ngafalinnya gitu. Kalau tangensial, berbelit gak nyampe. Ya, jadi nggak sesuai dengan ditanyanya apa, muter-muter, jawabnya nggak jelas, nggak nyampe juga. Itu tangensial. Kalau kehilangan asosiasi, itu dia pembicaraannya nggak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Pernah nggak teman-teman lihat ada salah satu ya influencer ya yang ada di TikTok. Dia itu kalau ngobrol, antara ngobrol A langsung pindah Z. Habis itu balik lagi ke B, balik lagi ke D. Jadi dia tuh kayak loncat, 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 loncat. Itu kehilangan asosiasi. Jadi antara apa sih namanya? Oh sorry, kalau loncat-loncat itu flight of dia.
flight of idea. Kalau kehilangan asosiasi itu antara yang dia omongin sebelumnya dengan topik yang selanjutnya tuh nggak nyambung. Contohnya aku habis ngomongin skincare, terus tiba-tiba aku ngomongin, oh iya tadi tuh aku nggak bisa pup. Lah, pup sama skincare kan nggak nyambung, itu namanya kehilangan asosiasi. Kalau flight of idea itu tadi loncat-loncat ya. Jadi topiknya itu yang satu belum selesai, misal kita nih lagi gibah nih ya, lagi gibah sama teman kita. Temanmu itu ternyata kalau lagi gibah itu nggak fokus ya, gibah yang A belum selesai udah pindah gibah yang selanjutnya. Nah itu namanya flight of idea. Jadi loncat-loncat. Kalau blocking itu kayak lagi ngomong atau biasanya ini tuh terjadi pada orang yang di apa sih namanya demam panggung ya. Lagi ngomong tiba-tiba diem, nge-freeze, terus ngomong lagi. Itu blocking. Kalau nggak sinkron itu ini sayang. Nggak sinkron apanya nih? Nggak sinkron nyampe atau gimana? Kalau nggak sinkron itu kehilangan asosiasi. Jadi antara yang omongan yang sebelumnya dengan yang selanjutnya itu nggak nyambung. Kalau yang sirkumstansial tadi berbelit-belit tapi sampai ke tujuannya. Kalau tangensial itu berbelit-belit tapi nggak nyampe tujuan. Kalau walking tadi tiba-tiba berhenti terus nanti dia lanjut lagi. Nah, kalau preservasi itu pembicaraan yang diulang berkali-kali. Oke, pertanyaan ketidakberdayaan sama keputusasaan tuh masih bingung, Tarik. Sik ya. Terus preservasi itu contohnya kayak gini, pembicaraan yang diulang berkali-kali tuh kayak ini. Nurse, nanti live kan? Iya. Nanya lagi nanti orang yang sama. Nurse, nanti live kan? Nurse, nanti live kan? Nurse, nanti live kan? Nah, itu preservasi. Jadi pertanyaannya sudah dijawab, ya. Pertanyaannya sudah dijawab berkali-kali, tapi ditanyakan berkali-kali. Teman-teman pasti pernah merasakan di rumah sakit jiwa ketemu pasien yang kayak gini. Nurse, nanti makan kan? Iya, makan nanti jam 10. Nurse, nanti makan kan? Nurse, nanti makan kan? Nah, itu nanya terus. Itu dia preservasi ya. Jadi pembicaraannya itu diulang-ulang berkali-kali. Jadi perbedaannya antara ketidakberdayaan dan keputusasaan adalah kalau ketidakberdayaan itu Kak sudah mempengaruhi dari pola tidur dan pola makan. Pasiennya makannya sudah terganggu, sulit tidur atau insomnia, itu ketidakberdayaan. Sorry, itu keputusasaan kalau sudah mengganggu pola tidur dan pola makan. Tapi kalau ketidakberdayaan, dia itu belum mengganggu tidur, belum mengganggu makannya, tapi dia itu merasa kayak merepotkan orang lain, terus dia bergantung pada orang lain, kemudian dia itu merasa kalau kondisinya saat ini itu tidak ada solusi, padahal masih ada solusi untuk mengatasi masalah yang dia alami. Itu ketidakberdayaan. Jadi rasa tidak berdaya itu hanya sebatas persepsi dari pasiennya saja gitu. Oke, lanjut ya. Ini siapa yang kemarin ya minta ajarin TAK ya? Ini aku udah cari materinya ya. 5 orang pasien di rumah sakit jiwa mengikuti terapi aktivitas kelompok TAK. Ada 5 sesi TAK yang akan pasien ikuti. Pada pertemuan yang lalu yang dibahas itu pukul bantal dan tarik nafas dalam. Topik selanjutnya apa? Sama-sama Kak Rijal. Apakah minum obat, nafas dalam, verbal, mukul kasur, atau mengidentifikasi penyebab perilaku akibat marah? Kira-kira mana? Yang mana ini? TAK ya. Ini terapi aktivitas kelompok. Beda sama yang dia sendirian. Ada yang beda, ada yang hampir sama sih, tapi kita lihat lagi habis ini. Apa jawabannya? TAK-nya? Ini TAK untuk RPK ya. Jawabannya adalah A. Nah, TAK pada resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan. Yang pertama itu mengenal perilaku kekerasan, sesi 1. Sesi 2, mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Sesi 3, mencegah perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Sesi 4, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan asertif. Sesi 5, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. Ya, beda. Karena aku tadi bilang, beda. Beda antara TAK yang kelompok sama yang sendiri-sendiri. Ya, makanya ini ada tugas untuk menghafalkan lagi teman-teman ya. Tolong dihafalkan.
RPK sesi 1 mengenal PK, sesi 2 dengan cara fisik, 3 minum obat, 4 kegiatan asertif, 5 kegiatan ibadah. TAK itu dilakukan bersama-sama dengan kelompok, sayang. Kalau SP itu personal, individu per individunya. Nah, kenapa individu itu dimasukkan ke terapi aktivitas kelompok? Catatannya gimana? Jadi setelah dilakukan SP, ya, setelah kamu lakukan strategi pelaksanaanmu itu, pasiennya itu kamu nilai, oh ini pasiennya sudah bisa mengkontrol marahnya, sudah bisa untuk dilakukan kegiatan berkelompok, akhirnya masuklah ke TAK. TAK ini salah satu program untuk mendukung proses kesembuhan pasien dengan cara melakukan aktivitas bersama-sama dengan orang yang diagnosanya sama, gitu. Ada materi TAK. Ya, beda ya. Tolong dihafalkan ya. Kita lanjut nomor 18. Seorang pasien perempuan berusia 32 tahun dibawa ke unit gawat darurat dengan kondisi diikat kedua tangan dan kakinya. Menurut keluarga, ia mau membunuh ibunya. Pasien tampak kotor, tatapannya tajam dan kosong. Saat didekati, ia mengatakan mendengar bisikan-bisikan untuk menyuruh Tit agar masuk surga. Apakah diagnosa keperawatan utama pada pasien tersebut? PK, DPD, RPK, halu, resiko mencederai orang lain. Sama aja sih ya, resiko mencederai orang lain sama RPK itu hampir sama. Ini nggak ada diagnosanya ya, kalau yang itu ya. Kira-kira yang mana? Fokus di hasil pengkajian. Hasil pengkajiannya adalah dia mendengar bisikan-bisikan atau suara-suara yang menyuruh untuk melakukan ini agar masuk surga. Maka diagnosanya adalah halusinasi pendengaran. Oke, sip. Ya. Kita lanjut nomor 19. Enggak, TAK itu sama, April. Sama aja. Enggak ada. Nanti ada di PPT-nya, April, baru tak tambahkan ya. Nanti di-download lagi aja. Nomor 19. Seorang pasien laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang intermediate rumah sakit jiwa. Sedang duduk menyendiri dan tatapan matanya kosong. Melihat pasien tersebut, perawat datang mendekati dan bertanya, apa yang sedang Bapak pikirkan? Teknik komunikasi terapeutik apakah yang dia gunakan pada kasus tersebut? Ayo, masuk klarifikasi. Masuk klarifikasi sih. Kondisi pasien kayak gini, langsung klarifikasi. Nah, oke. Loh, kok ini? Ya, sedang duduk menyendiri dan tatapan matanya kosong. Melihat pasien tersebut, perawat datang mendekati dan bertanya, apa yang sedang Bapak pikirkan? Yang dilakukan adalah board, kayak apa ya, mau ya? Opening lah intinya, broad opening. Mau coba piye Opening, memberi pertanyaan terbuka. Ya, ini apa yang sedang Bapak pikirkan? Ini kan pertanyaan terbuka untuk membuka sebuah percakapan. Ya, itu pakainya ini. Yang B jawabannya. Ya, kalau refleksi tadi ya mengembalikan pikiran kepada perasaan klien, ya. Kalau klarifikasi itu menanyakan kepada klien tentang apa yang dirasakan, itu lebih ke kalau semisal kita sudah melakukan komunikasi, ya. Ya, kalau klarifikasi itu sudah masuk ke komunikasi yang dipakai. Jadi kalian udah ngobrol-ngobrol nih, terus kamu pengen mengklarifikasi tentang apa yang tadi diucapkan atau apa yang tadi dia rasakan, itu klarifikasi. Tapi kalau belum ada kontak atau belum ada interaksi atau percakapan, itu pakainya opening. Kita berikan pertanyaan terbuka sebagai pembuka sebelum kita melakukan interaksi selanjutnya. Ya, bedanya di situ. Kak, ini kan sama-sama menanyakan perasaan, tapi kalau opening itu untuk membuka percakapan. Ini kan belum ada percakapan nih ya. Ini kan bapaknya menyendiri duduk, akhirnya kita datang mendekati Bapak E, terus Bapak E ditanyain gini, "Pak, apa yang Bapak rasain sekarang? Atau apa yang Bapak pikirin?" Nah, itu berarti broad opening. Tapi kalau misalnya nanti dia sudah cerita, "Saya sedih, Suster. Tadi istri saya itu meninggal dunia dan lain-lain," gitu kan. Tinggal kita tanyakan, "Kalau boleh tahu istrinya meninggalnya gara-gara apa, Pak? Rasa sedih seperti apa yang Bapak rasakan saat ini?" Itu klarifikasi ya. Kemudian restarting itu mengulang dari apa yang diucapkan klien ya. Kemudian ada sharing perception, itu berbagi persepsi tentang apa yang sedang terjadi. Semisal pasiennya nanya gini, dia ada masalah, terus dia nanya gini,
Menurut suster gimana? Nah, menurut suster gimana itu adalah pancingan untuk kita masuk di poin E ini tadi. Akhirnya kita bilang, menurut saya seperti ini sih Pak, jadi masalah Bapak itu diakibatkan oleh bla 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 bla. Itu berarti seorang perawat sedang sharing perception atau berbagi persepsi tentang apa yang sedang terjadi. Gitu ya. Oke, next. Terakhir, nah ini juga agak susah ini identitas konsep diri. Soal 20. Seorang perempuan berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 140, berat badannya 35. Pasien tidak mau bergaul dengan teman-temannya, merasa malu dengan postur tubuhnya. Masalah keperawatan yang dialami oleh pasien tersebut apa? Kalau kayak gini gampang nih ya. Apakah identitas diri, harga diri, peran, gambaran diri, ataukah ideal diri? Ayo, ayo, ayo. Sudah terlihat loh yo. Apa ayo? Merasa malu dengan posturnya. Jawabannya adalah gambaran diri ya. Gambaran diri. Gangguan kepada gambaran diri itu berkaitan dengan persepsi dan perasaan pasien atau orang terhadap tubuhnya sendiri. Contohnya gini, sekarang teman-teman lihat ke diri teman-teman sekarang. Kalau semisal teman-teman tuh melihat diri kita di kaca, yang sebelumnya kita tuh awalnya gemuk, terus sekarang kurus atau berhasil diet. Pipimu agak cabi sedikit saja kamu mengatakan kamu sudah gemuk. Karena apa? Karena gambaran dirimu yang ada di otakmu yang sudah terekam dari dulu sampai sekarang adalah kamu adalah seorang yang gemuk. Itu gambaran diri. Padahal saat ini nyatanya tidak, kamu baik, kamu sudah proporsional tubuhnya, tapi kamu menganggap dirimu tetap gemuk, 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 gemuk. Nggak ada ujungnya. Intinya gemuk pokoknya. Karena sudah terkonsep atau sudah menjadi persepsi bahwa kamu ini orang yang gemuk. Nah, itu gambaran diri. Gambaran diri itu fokus terhadap persepsi kita pada tubuh kita. Ya, contohnya kamu kulitmu tuh hitam atau kok hitam, coklat, coklat sawo matang. Terus sekarang skincarean kamu sekarang udah bersihan nih, udah beranjak ke kuning langsat misalnya. Tapi kalau kamu kena kepapar matahari sedikit, terus tiba-tiba merah, kamu udah ngerasa kamu tuh udah hitam lagi atau udah coklat lagi kulitmu. Padahal enggak. Itu gambaran diri. Kemudian identitas diri. Identitas diri itu berkaitan dengan ciri khas dan identitas seseorang. Contohnya apa? Ciri khasmu itu apa? Ya, ciri khasmu itu apa? Misal aku adalah seorang yang introvert. Nah, itu identitas dirimu. Kamu adalah orang yang introvert. Nah, jadi kalau semisal ada gangguan di identitas diri, kamu akan merasa tidak percaya diri di situ. Ya, nanti ada materinya, nanti tak bukakan. Sekalian aja, Res. Daripada nanti bolak-balik ya, bentar. Ada materinya, bentar. Gangguan konsep diri. Nah, ini nih. Gangguan konsep diri. Kalau terjadi gangguan itu tanda gejalanya apa aja sih? Nah, ini ya materinya. Nggak kelihatan ya, bentar. Nah, ini citra tubuh. Citra tubuh itu berfokus pada perubahan pada gambaran diri atau gambaran diri. Nah, ini perubahan ukuran tubuh, bentuk tubuh, fungsi, kemudian semisal dia awalnya itu dia nggak pakai alat-alat di tubuhnya, misalnya orangnya dengan skoliosis, dia sebelumnya nggak pakai yang apa sih namanya itu loh, yang baju, bukan baju sih penyangga untuk orang skoliosis, akhirnya sekarang pakai kayak gitu. Nah, dia merasa ada perubahan pada gambaran dirinya atau citra tubuhnya. Kalau ideal diri tadi berkaitan dengan cita-cita, ya, berkaitan dengan standar pribadi dan cita-cita. Kalau semisal kamu punya cita-cita jadi seorang model, tapi kamu nggak jadi model, itu berarti ideal dirimu terganggu. Ya, contohnya gini, kamu tuh pengen jadi model, tapi tinggimu cuma 140. Apakah itu make sense? Maksudnya nyambung dengan cita-citamu? Akhirnya muncullah gejala-gejala mengatakan keputusasaan, kemudian dia merasa kayak tidak berguna karena dia istilahnya tidak bisa mencocokkan antara kondisi dia yang saat ini dengan ideal dirinya. Harusnya dengan tinggi badan 140 ya memang tidak bisa jadi model, tapi dia pengen jadi model. Nah, karena dia merasa ideal dirinya adalah seorang model. Nah, itu terjadi gangguan nanti itu. Nanti dia merasa kayak tidak berguna, kemudian putus asa, itu nanti mulainya di situ. Atau semisal kamu pengen jadi perawat,
Tapi karena kamu terhalang dari tinggi badan, kan ada beberapa kampus yang tinggi badannya harus segini gitu ya, atau kamu terhalang dari biaya, akhirnya kamu tidak bisa menjadi perawat dan kamu menjadi semisal menjadi karyawan swasta. Akhirnya kamu tuh merasa terganggu di ideal dirimu, ya. Nah, ini tanda gejalanya, mengungkapkan keputusasaan akibat penyakitnya kalau memang dia terjadi penyakit, atau mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi. Tadi ya, dia cuma tingginya segitu tapi pengen jadi model, itu berarti ada gangguan di ideal dirinya. Kemudian kalau harga diri itu tadi ya, dari ideal dirinya itu sudah tercapai atau belum. Kalau tidak tercapai, itu akan mempengaruhi harga dirinya. Nah, tanda gejalanya apa sih kalau ada masalah di harga diri? Ada merasa malu terhadap diri sendiri, ya. Kemudian ada rasa bersalah, ya. Kemudian kadang merendahkan martabatnya dia sendiri, ya. Merasa nggak bisa, merasa nggak mampu, terus ada gangguan hubungan sosialnya, ya. Kemudian ada peran diri. Peran diri itu kamu sebagai anak itu punya peran masing-masing. Nah, biasanya kalau terjadi perubahan struktur ataupun peran dalam sebuah keluarga dan kamu tidak bisa menerima perubahan peran tersebut, akan muncul gangguan di peran dirimu ini. Tanda gejalanya apa? Mengatakan tidak mampu menjalankan peran, kemudian merasa tidak puas dengan peran yang kamu alami saat ini, kemudian merasa gagal, ya, merasa gagal, kemudian bisa jenuh, bosan, putus asa, ya, ataupun semisal saat menjalankan peran yang baru muncul ketegangan. Itu peran diri. Nah, tadi ada yang nanya tidak percaya diri itu identitas diri, Kak. Ya, identitas diri itu kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki seseorang dari hasil observasi dan penilaian terhadap dirinya sendiri. Identitas dirimu itu sebagai apa? Ya, ada, Kak. Nah, tanda gejalanya kalau ada permasalahan di identitas diri itu yang pertama nggak percaya diri, kita susah untuk mengambil keputusan, ya. Kemudian ketergantungan, apa-apa tuh bergantung sama orang terus. Kemudian ada masalah dalam hubungan interpersonal ya, sama orang lain itu bukan sama orang lain ada masalah, maksudnya kita tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Kemudian ragu-ragu kalau mau memutuskan masalah ragu-ragu. Kemudian kadang juga dia lebih ke menyalahkan orang lain, ya. Jadi teman-teman hafalkan tanda gejalanya saja. Kalau sudah muncul tidak ada percaya diri, berarti identitas diri. Kalau semisal dia merasa tidak puas dengan perannya, berarti peran diri. Kalau dia merasa kayak ada rasa bersalah, rasa malu, berarti di harga diri. Kemudian kalau ada mengungkapkan keputusasaan, kemudian mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi dan tidak tercapai, berarti ideal diri. Ya, kalau yang citra tubuh itu berhubungan dengan adanya perubahan pada, gambaran dirinya dia atau struktur dan fungsi tubuhnya, kayak gitu. Oke, nyampe di mana tadi? Ini tak Kak, Kak Yuni ini tak Kak? Sorry, dulu dulu. Bentar Kak ya, kepencet. Oh, waduh, kumat Zoom kumat. Sebentar ya, Rek, ya. Mau nyampe mana ya? Ini keluar sendiri nih. Keperawatan jiwa. Sebentar ya, Kak, ya. Coba jangan ngambek ya. Zoom, jangan ngambek, Zoom. Bentar. Oke. Nah, Kak, jadi ini kita lihat lagi. Kak, aku ada soal dari si Foki Polida. Jangan dulu ya, Beb. Aku mau review materi, Kak. Soal apa, sayang? Soal ini, ta. Iya, nanti tak kirim di Google Drive ya. Nah, di sini itu nih, lihatin ya. Kelihatan nggak sih, Rek? Kurang gede, ta. Kenapa bukan ke harga diri? Nah, di sini itu permasalahannya adalah dari mana? Dari postur tubuhnya, Kak. Nih ya, postur tubuhnya yang bikin dia kayak gini. Makanya permasalahannya bukan di harga dirinya, tapi di gambaran dirinya yang membuat dia merasa malu. Ya, oke? Okay? Citra tubuhnya yang membuat dia itu merasa malu.
Gitu ya, jawabannya di situ. Yo nek bahas soal-soal itu nanti boleh kirim di grup aja. Kalau ini aku mau fokus untuk review materi dulu ya, teman-teman Oktober ini soalnya ya. Kita dari awal kita review keperawatan jiwa. Oke, tadi yang udah tak review tak loncati yo Rek yo. Jadi kita mulai dari awal. Belum kok ini lagi. Oke, yang pertama adalah halusinasi. Nah, halusinasi itu adalah sebuah persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya stimulus. Jadi nggak ada rangsangan apapun, tapi dia merasa ada sesuatu. Makanya halusinasi itu tidak nyata. Nah, ini faktor predisposisinya, faktor presipitasinya. Ini nanti pembedanya cuma di waktu aja tadi ya. Presipitasi kurang dari 6 bulan, predisposisi lebih dari 6 bulan. Nah, ini jenis halusinasinya ada pendengaran, penglihatan, penghidu, pengecapan, perabaan. Pendengaran berarti mendengar sesuatu, penglihatan berarti melihat sesuatu, penghidu berarti mencium sesuatu, mencium bau sesuatu, kemudian pengecapan berarti merasa sesuatu pada indera pengecapannya. Kalau perabaan itu berarti merasa kayak ada yang berjalan pada tubuhnya, ya. Kemudian ini tahapan fase halusinasi tadi ya, tahap 1, 2, 3, 4 ini sama kayak ini ya. Sama kayak converting, converting itu dia masih merasa nyaman dengan halusinasinya. Kemudian ada condemning, itu dia sudah mulai merasa menarik diri atau kesal dengan halusinasi yang muncul. Kalau controlling karena tidak teratasi di condemning, akhirnya halusinasinya itu membuat pasiennya itu mengikuti dari isi halusinasi yang ada, itu controlling. Kemudian conquering itu dari sudah mengikuti isi halusinasi, akhirnya muncul perilaku-perilaku PK ataupun RPK ya, perilaku kekerasan dan perilaku yang mencederai, itu conquering. Kemudian mekanisme copingnya ini nanti di belakang aja, materinya ada, ini pohon masalahnya nggak muncul ya di UKOM. Nah, ini yang penting, SP-nya. Yang pertama itu membantu pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara mengkontrol halusinasinya, kemudian dengan cara menghardik yang SP1. SP2 minum obat, SP3 bercakap-cakap, SP4 itu dengan melakukan kegiatan. Oke. Kemudian untuk RPK. Nah, RPK itu berarti beresiko melakukan perilaku kekerasan. Atau kalau sudah melakukan itu PK. Nah, pernah ada soal seperti ini. Dia tuh cuma marah-marah, nurse marah-marah, ngatain orang. Itu sudah termasuk PK nggak? Masuk PK nggak kalau dia marah-marah, berkata kotor? Itu masuk PK nggak? Ayo, aku tanya jawaban Rek. Masuk PK nggak? Sudah masuk PK, ya. Sudah masuk PK. Sudah masuk PK. Itu sudah masuk PK. PK-nya apa, Kak? Kan dia cuma marah-marah, ngata-ngatain. Itu perilaku kekerasan secara verbal, ya. Kalau semisal teman-teman dihadapkan nanti dalam sebuah pilihan ada PK dan RPK bersatu, kemudian di situ pasiennya sudah marah-marah tapi nggak mukul, itu masuknya sudah PK. Itu masuknya perilaku kekerasan secara verbal. Bullying, nah bullying masuknya PK, betul. Jadi kalau kan ada beberapa soal yang RPK sendiri nggak pakai PK. Tapi kalau misal sewaktu-waktu ketemu soal yang PK dengan RPK bersama-sama, teman-teman lihat dulu kalau dia sudah marah-marah, berkata kotor dan lain-lain itu sudah masuk PK, bukan RPK lagi. Ya, kalau RPK itu berarti cuma matanya melotot, tangannya menggenggam, belum marah-marah, belum mukul, itu berarti RPK. Tapi kalau udah marah-marah, mukul itu sudah PK, ya. Oke, nah ini tanda gejalanya tadi ya, muka merah, tegang, pandangan tajam, mengepalkan tangan, mondar-mandir, banyak gejalanya ya. Ini pohon masalahnya, bisa jadi mulai dari HDR, kemudian perilaku kekerasan, kemudian bisa ini RBD seharusnya ya, RBD. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ngomong? Astagfirullah, ya Allah kaget aku. Kemudian SP-nya, ini SP1 itu mengidentifikasi penyebab marah, kemudian kita ajarkan aku yang pertama yaitu tarik nafas dalam plus pukul bantal. Kemudian yang SP2 minum obat, SP3-nya itu mengendalikan perilaku kekerasan secara verbal atau asertif ya di sini. Kemudian yang keempat itu dengan spiritual, yang kelima itu evaluasi dari 1 sampai 4. Kemudian ini ada harga diri rendah. Nah, harga diri rendah itu perasaan tidak berharga, tidak berguna. Ya, tanda gejalanya ini.
Ya, subjektif objektifnya. Di sini yang perlu teman-teman tekankan adalah kalau harga diri rendah, kontak matanya kurang. Data-data yang di sini tuh hampir mirip dengan isolasi sosial. Tapi biasanya kalau di harga diri rendah mengatakan malu, tidak berharga, dan lain-lain itu di harga diri rendah. Dan kontak matanya kurang. Kemudian ini SP-nya. Ini sudah yang terbaru ya. SP1-nya nih, kemampuan dan aspek positif, kemudian apa aja aspek positifnya kita latih kegiatannya. Kita latih kegiatan yang dipilih yang pertama, kalau sudah bisa latih yang kedua, latih yang ketiga, latih yang keempat, terus kita evaluasi. Ini SP yang terbaru. Kemudian ini isolasi sosial. Nah, isolasi sosial itu menarik diri dari interaksi yang ada. Nah, ini tanda gejalanya ya. Di sini nih, tidak ada kontak mata ya, tidak ada kontak mata. Kemudian menolak untuk berinteraksi. Afeknya tumpul dan kadang-kadang juga sampai sedih, tampaknya sedih. SP-nya ya, SP-nya sudah berubah, ini juga SP yang kedua, SP terbaru. SP1-nya itu dia kita BHSP kemudian ajarkan untuk berkenalan dengan perawat yang pertama. SP2-nya berkenalan dengan 2 sampai 3 orang ya. Kemudian SP3-nya 4 sampai 5, SP4-nya lebih dari 5 orang ya. Kalau SP5-nya itu sudah evaluasi kegiatan latihan berkenalan saat melakukan kegiatan harian dan bersosialisasi. Ya, ini yang ISOS yang terbaru. Kemudian ada waham. Waham itu keyakinan yang salah. Ya, definisinya tanda gejalanya ini nih, ada merasa curiga, bermusuhan, kemudian dia itu meyakini sesuatu yang tidak benar adanya, itu waham. Nah, ini waham tadi ada kebesaran. Kebesaran itu memiliki kekuatan tertentu atau memiliki kelebihan tertentu. Ya, kalau curiga dia merasa kayak ada orang yang mau mencelakai dirinya. Kalau waham agama itu merasa memiliki kelebihan atau memiliki kecerdasan dalam bidang agama atau dia merasa turunan nabi, turunan malaikat dan lain-lain. Atau mungkin merasa jadi anaknya Tuhan Yesus gitu-gitu ya, itu waham agama. Kemudian kalau somatik, itu dia merasa sakit, padahal dia normal-normal saja. Kalau nihilistik merasa dia itu sudah meninggal, yang hadir sekarang di dunia ini hanya sebatas rohnya saja, itu nihilistik. Kemudian ada sisi pikir. Kalau sisi pikir itu merasa dalam pikirannya itu disisipkan pikiran orang lain. Kalau si R pikir itu merasa kalau pikiran dia itu orang lain tuh tahu gitu loh. Apa yang kita pikirin tuh orang lain tuh tahu. Itu si R pikir. Kalau kontrol pikir itu merasa pikirannya tuh dikontrol oleh orang lain. Ya. Kemudian kita SP-nya. SP yang pertama orientasi realita, SP kedua obat teratur, yang ketiga melatih pemenuhan kebutuhan dasar, entah itu makan, minum, mandi, dan lain-lain. Kemudian SP4 itu melatih kemampuan positif yang dimiliki. Oke, ini pohon masalahnya, diagnosanya. Nah, sekarang DPD. DPD itu keadaan yang mengalami ketidakmampuan dalam perawatan dirinya, ya. Tanda gejalanya nih ya, dia ini ada rambut kotor, badannya bau, kusam, ya, tidak terawat, itu DPD. Nah, SP-nya yang pertama itu kita diskusikan pentingnya kebersihan diri, cara merawat diri, kemudian melatih pasien tentang cara perawatan kebersihan diri. Kemudian SP2-nya baru berhias. Ya, kalau yang ketiga itu perawatan diri BAB BAK, yang keempat itu perawatan diri makan. Oke, kemudian kita lanjut. Kepetek apa ini? Ada RBD. Nah, RBD ini ya, ini teman-teman baca ya, aku nggak bisa baca, nggak bisa tak ungkapkan. Oke. Kemudian ini ada macam-macam perilakunya, ada isyarat, ancaman, sama percobaan. Isyarat itu baru ada kayak kata-kata yang tersirat. Kayaknya aku lebih baik nggak ada di dunia ini deh. Atau kayaknya kamu akan lebih bahagia kalau aku nggak ada. Nah, itu isyarat. Kalau ancaman, aku mau lompat dari sini. Atau aku mau minum ini biar aku mati, misal kayak gitu. Itu ancaman. Kalau percobaan ya sudah melakukan. Misal dia sudah minum racun, sudah mencederai dirinya, itu berarti sudah percobaan, tapi gagal. Ya kalau berhasil ya sudah bukan percobaan lagi, sudah koit orangnya, sudah plus.
Nah, ini tanda gejalanya ya. Nanti subjektifnya ini banyak yang kayak gini. Kalau isyarat itu cuma hanya kata-kata saja, sebatas ungkapan-ungkapan tersirat. Ya, kalau ancaman sudah ada kata-kata yang tegas mengatakan kalau dia sudah ingin mengakhiri hidupnya, kalau percobaan itu ya dia sudah melakukan tindakan-tindakannya. Ya. Nah, SP-nya yang pertama identifikasi beratnya masalah, identifikasi benda-benda yang membahayakan, kemudian ajarkan cara mengendalikan dorongan. SP2-nya identifikasi aspek positif, SP3-nya identifikasi pola coping, SP4-nya membuat rencana masa depan yang realistis. Ini ada GCT atau gangguan citra tubuh, itu persepsi seseorang tentang tubuhnya. Tanda gejalanya ini ya, subjektifnya dia mengungkapkan kalau dia merasa cacat, dia nggak suka sama tubuhnya, dia merasa berbeda dari orang lain. Nah ya, objektifnya semisal dia habis amputasi, atau mungkin dia habis kena luka bakar dan lain-lainnya, akhirnya dia mengalami kerusakan pada fungsi dan struktur tubuhnya. Ini pohon masalahnya ya. Kemudian ini SP-nya. SP pertama identifikasi tentang persepsi citra tubuhnya saat ini. SP2 identifikasi korelasi perubahan penampilan fisik dengan harga dirinya. Nah, tadi ya. Tadi kenapa bukan harga diri, Kak? Sebenarnya masalahnya bukan di harga dirinya, masalahnya itu di citra tubuhnya. Apakah citra tubuhnya itu mempengaruhi dari harga dirinya? Ya. Kemudian SP3-nya itu meningkatkan kegiatan klien sesuai dengan kondisi toleransi klien. Maksudnya gimana, Kak? Meningkatkan kegiatan sesuai dengan kondisi toleransi klien. Misal dia ini dulunya pelari, terus kakinya amputasi, otomatis kan kalau misal dia lari nggak bisa, ya jangan kamu ajak dia untuk lari-lari. Kan nggak bisa orangnya, ya kasih kegiatan yang sesuai dengan kondisi dia, dengan keterbatasan mobilitas fisik, berarti kegiatan-kegiatan yang lebih cenderung diam. Maksudnya di atas tempat tidur atau tidak banyak bergerak. Nah, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ini contoh soalnya nanti teman-teman kerjakan ya. Gampang kok, ini cuma penentukan diagnosa aja, kita langsung masuk ke tahap berduka. Nah, tahap berduka tadi ada denial. Denial itu menyangkal. Dia tidak percaya dengan apa yang dia alami saat ini. Itu denial. Enggak kok, anakku masih di rumah, sehat dia. Padahal nyatanya sudah nggak ada. Itu denial. Kemudian ada marah. Marah itu melampiaskan apa yang dia rasakan kepada orang-orang di sekitarnya. Entah itu dia marahnya verbal atau memang sudah mukul-mukul dan lain-lain. Atau dia menyalahkan orang lain, itu marah. Gara-gara kamu, anakku kamu ajak berenang, akhirnya anakku meninggal. Nah, itu marah. Kemudian tawar-menawar, andai saja kalau tadi nggak aku izinkan dia untuk berenang sama teman-temannya, pasti anakku masih hidup saat ini. Ya, jadi dia itu berandai-andai itu tawar-menawar. Kemudian ada depresi, di mana dia jatuh ke dalam kondisi yang sangat sedih, menangis terus-menerus, tidak mau berkomunikasi, tidak mau berinteraksi, itu depresi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan, di mana dia itu sudah melewati dari 4 fase tadi dan dia sudah bisa menerima dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Itu acceptance. Kemudian SP berduka, di masing-masing fase itu beda-beda. Kalau pada saat denial, secara verbal kita mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Maksudnya gimana, Kak? Secara verbal mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Bilangnya gini, misal ibunya bilang, eee, "Enggak, anakku masih hidup, anakku nggak meninggal," misal kayak gitu. "Ibu, saya paham, Ibu merasa kehilangan terhadap anak Ibu, tapi pada kenyataannya anak Ibu memang sudah tiada, Bu." Itu namanya secara verbal mendukung tapi tidak dengan denial-nya. Jadi jangan malah kamu bumbung, "Iya Bu, anak Ibu itu masih hidup." Jangan, kita bahasanya halus. "Ibu saya paham, Ibu merasa kehilangan, tapi memang anak Ibu sekarang sudah tidak ada Bu." Nah, itu namanya mendukung secara verbal tapi tidak dengan denial-nya. Ya, jangan membantah tapi sampaikan fakta yang ada, ya. Kalau kamu bantah, nanti dia jatuhnya nanti marah. Kalau marah, itu bantu pasien dalam mengenal bahwa hal yang normal. Ibu nggak apa-apa marah saat ini, karena ini adalah hal yang normal saat ibu merasa kehilangan, ya. Kemudian silakan ungkapkan Bu, rasa marah yang ibu rasakan. Nah, rasa marahnya diungkapkan, teman-teman pastikan lingkungan sekitarnya tidak ada barang-barang yang berbahaya. Ya, jangan kamu suruh mengungkapkan kemarahannya, tapi di situ ada gunting, ada pisau, ya bahaya. Nanti bisa aja nih kalau orangnya hilaf, bisa melukai orang-orang di sekitar.
Kemudian ada bargaining. Bargaining itu bantu pasien mengidentifikasi rasa bersalahnya. Contohnya gini, tadi ya, andai aja aku tidak ngizinin dia berenang, pasti anakku masih hidup saat ini. Itu tadi gimana sih Bu ceritanya kok anaknya sampai mau berenang siang-siang? Ya, kayak gitu kamu gak tanya gitu. Oh ini suster tadi itu diajak temennya, terus anaknya ngerengek-ngerengek, aku tuh gak enak, kasihan sama anakku. Akhirnya aku izinin dia berenang. Aku merasa bersalah sus, karena aku ngizinin dia berenang. Andai aja aku gak ngizinin, pasti anakku masih hidup. Nah, jadi kayak lebih kamu gali terkait rasa bersalah yang dia alami. Kemudian depresi. Nah, depresi itu kita berikan dukungan secara nonverbal. Dukungannya seperti apa? Boleh kita berikan sentuhan, kita berikan puk-puk boleh ya. Kemudian kita identifikasi tingkat depresinya sampai mana nih. Sedihnya itu sampai mana, kita tanya, kita ngajak obrol, akhirnya nanti kita tahu nih sejauh mana dia merasa sedih. Yang terakhir, acceptance. Nah, acceptance itu membantu pasien mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Kalau semisal anak yang meninggal tadi ya, semisal meninggal terus dia nggak punya anak lagi. Nah, kita bilang, Ibu, karena Ibu kan sudah tidak ada anak lagi ya sekarang, Ibu nanti bisa ikut program kehamilan lagi, Bu, ya, kalau memang Ibu sudah siap, biar Ibu nanti punya pengganti atau mungkin diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik. Nah, itu kita kasih solusi dari kehilangan yang dia alami. Atau semisal dia mengalami, amputasi di kakinya. Nanti kamu kasih identifikasi rencana selanjutnya. Ibu tenang saja, sekarang sudah banyak kaki palsu. Jadi nanti Ibu bisa pakai kaki palsu loh, biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, itu biar dia lebih mudah untuk menerima rasa berduka yang sedang dia alami. Kemudian jenis-jenis afek. Nah, afek itu adalah ekspresi ya. Ada datar, tumpul, labil, dan tidak sesuai. Datar itu mau sedih, mau senang, wajahnya kayak gitu aja, flat. Kalau tumpul itu harus bereaksi kalau ada stimulus yang kuat. Contohnya gini, ada beberapa orang itu yang receh. Receh dalam artian ada guyonan yang cuma kayak gitu aja tapi dia udah ketawa ngakak-ngakak. Ada orang yang harus benar-benar lucu baru dia ketawa. Nah, itu salah satunya dia harus bereaksi jika ada stimulus yang kuat. Kalau nggak kuat, dia ya flat aja. Ya, kalau labil itu emosinya cepat berubah-ubah. Contohnya kita lagi marah, terus tiba-tiba ada teman yang ngajak ngobrol, terus bercanda, akhirnya kita ketawa, terus nanti marah lagi. Nah, itu labil. Kalau tidak sesuai itu, berarti dia itu emosinya nggak nyambung ya. Semisal dia sedih karena diputus, tapi dia malah ketawa-ketawa. Atau dia itu ketawa-ketawa malah dia nangis. Nah, itu berarti nggak sesuai. Kemudian ada yang namanya proses pikir. Ada yang sirkumstansial tadi, ini udah tak bahas ya. Kita next aja ya, biar waktunya nggak habis di sini. Kemudian ada isi pikir. Nah, isi pikir itu ada obsesi. Obsesi itu pikiran yang selalu terus-menerus muncul walaupun kita sudah mulai berusaha untuk menghilangkannya. Itu obsesi. Kalau fobia itu ketakutan pada objek atau situasi tertentu. Contohnya aku tuh fobia sama cicak. Melihat cicak yang jauh, aku sudah takut. Padahal dia nggak apa-ngapain. Lihat cicak mati, padahal dia nggak dekat sama aku takut. Itu fobia, ya. Terus ada hipokondria, itu berarti dia merasa adanya gangguan pada tubuhnya, padahal nggak ada masalah. Hipokondria ini hampir mirip sama somatik. Kemudian depersonalisasi. Depersonalisasi ini perasaan klien yang asing terhadap diri sendiri, orang atau lingkungan. Dia merasa kayak aku kayak nggak pernah di sini, aku kayak nggak kenal dia, padahal harusnya dia kenal, itu depersonalisasi. Kemudian ide yang terkait, dia merasa apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya itu semuanya tuh berkaitan dengan dia. Ya, itu ide yang terkait. Kalau pikiran yang magis itu berarti dia meyakini ada kemampuan atau hal-hal tertentu di luar sana yang mustahil yang terjadi di kehidupan dia. Ya, itu pikiran magis. Kemudian gangguan memori. Gangguan memori itu ada daya ingat jangka panjang, di mana ini tidak dapat mengingat kejadian lebih dari 1 bulan. Kalau jangka pendek, lebih dari 1 minggu, nggak ingat. Kalau daya ingat saat ini, ya, itu tidak bisa mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Contohnya, kamu habis kecelakaan. Pas ditanya, kecelakaannya tadi apa? Emang aku tadi kecelakaan ya? Nah, itu berarti kamu terjadi daya ingat saat ini.
Kemudian ada yang terakhir itu konfabulasi. Pembicaraannya tidak sesuai dengan kenyataan dengan memasukkan cerita yang tidak benar untuk menutupi gangguan daya ingatnya. Jadi konfabulasi itu kayak nambah-nambahin cerita, tapi dia tuh tidak bermaksud untuk berbohong karena memang dia ada gangguan di proses otaknya ya. Kalau berbohong kan beda lagi, karena dia sudah memang dikarang ceritanya. Kalau konfabulasi itu kayak mengalir aja itu, dia nambah-nambahin cerita yang nggak nyambung atau cerita yang fiksi ke obrolan dia, itu konfabulasi, karena ada gangguan pada otaknya. Ini tahap dalam komunikasi terapeutik, ada pra-interaksi. Intinya pra-interaksi itu kita menyiapkan sebelum kita ketemu sama pasien. Menyiapkan apa aja, Kak? Baca medical record-nya, kemudian kamu sudah siap belum ketemu pasien yang RPK? Kamu takut nggak? Nah, itu masuknya di pra-interaksi. Kemudian tindakan apa aja yang mau kamu lakukan? Jangan sampai kamu udah ketemu pasiennya, kamu nggak tahu mau ngapain, pelongo, pelongo, nggak boleh ya. Jadi kamu harus persiapkan di tahap pra-interaksi. Kemudian ada orientasi, itu sudah masuk di salam terapeutik, kemudian kita kontak dengan kliennya, perkenalan, itu orientasi. Kemudian tahap kerja, berarti kamu mau ngapain di situ? Oh, aku mau ngajarin pukul bantal. Oke, berarti di tahap kerja kamu mengajarkan pukul bantal dan kamu lakukan evaluasi nanti di tahap terminasi. Ya, ada kontrak, tindak lanjutnya lagi. Berarti, Pak, ini kan Bapak udah bisa tarik nafas dalam, udah bisa pukul bantal. Besok lagi kita belajar lagi ya, Pak ya, terkait minum obat, biar nanti Bapak cepat sembuh, misal kayak gitu. Itu namanya, itu masuk di tahap terminasi. Kemudian ada teknik komunikasi terapeutik. Nah, ini ada banyak nih. Mendengarkan aktif, mendengarkan pasif, ya. Mendengarkan pasif itu kayak, gitu. Oke, oke, oke. Nah itu pasif. Kalau penerimaan berarti mendukung apa yang diucapkan pasiennya. Klarifikasi tadi ya, klarifikasi itu kalau sudah terjadi interaksi terus kamu tanyakan terkait kamu yang tidak kamu mengerti dari perkataan atau pernyataannya. Kemudian focusing itu contohnya gini, bapaknya itu mau ngomongin A, tapi dia melebar ke D, E, F, G, H, kamu fokuskan lagi dia ke A lagi, biar dia nggak kemana-mana, itu focusing. Kemudian observasi, itu kita amati klien ya, pengamatan. Kemudian menawarkan informasi ya, menawarkan informasi itu misal kita memberikan informasi terkait apa yang dia alami. Kemudian diam. Diam itu kita untuk menunggu dari respon, hampir sama dengan active listening. Diam ini masuk ke active listening. Jadi kita menunggu apa yang mau dia bicarakan, terus respon dia seperti apa, itu di diam. Kemudian asertif. Asertif itu kita memberikan pendapat, tapi tetap menghargai dari pendapat pasiennya juga. Jadi kita tidak bisa menghakimi, itu asertif. Kemudian menyimpulkan, kalau dia bicaranya panjang lebar, itu kamu simpulin aja dulu, biar nggak merembet kemana-mana. Kemudian ada giving recognition, memberi pengakuan atau penghargaan. Contohnya nih ya, saya melihat Anda sudah bisa pakai baju sendiri, sudah rapi nih, ya. Kalau pasiennya DPD atau misal Bapak hari ini terlihat lebih bahagia ya. Bapak sekarang sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Itu memberikan penghargaan. Atau hal kecilnya seperti tepuk tangan atau mengatakan Bapak hebat, Bapak bisa. Nah, itu memberikan penghargaan, giving recognition. Kemudian offering self itu menawarkan diri. Contohnya, kalau misal dia bengong tadi ya sendirian, Bapak saya temenin ya, duduk di sini sambil ngobrol-ngobrol. Nah, itu menawarkan diri. Kemudian offering general lead, di mana memberikan petunjuk umum, contohnya mendukung klien untuk meneruskan ceritanya. Jadi, oh gitu, terus-terus gimana-gimana? Nah, itu biar dia nyeritain terus-menerus ya, biar nggak terputus pembicaraannya dan nggak berhenti di situ saja. Kemudian ada giving opening tadi ya, memberi pertanyaan terbuka untuk memulai interaksi. Ya, kemudian placing the time in the time atau menempatkan urutan atau waktu. Jadi kalau misal dia loncat-loncat ceritanya, kita runtutkan. Oh iya, berarti tadi kejadiannya di rumah ya Pak. Setelah dari rumah kejadiannya di mana lagi? Oh di mobil. Setelah dari mobil di mana? Jadi kita runtutkan biar kita sendiri juga paham apa yang dia ceritakan dan pasiennya juga memahami apa yang dia ceritakan. Kemudian ada encourage comparison, itu mendukung perbandingan ya. Contohnya ya, apa hal ini pernah terjadi sebelumnya ya? Apa pernah sebelumnya Bapak mengalami kehilangan seperti ini? Nah, itu namanya mendukung perbandingan. Kalau misal pernah suster tapi tidak pernah merasa
tidak pernah merasa sekecewa ini. Nah, itu kita mendukung perbandingan. Kemudian restarting, mengulang ya. Anda berkata bahwa ibu Anda meninggalkan Anda saat Anda berumur 5 tahun. Jadi kita ulang lagi untuk menegaskan apa yang dia ucapkan. Kemudian ada refleksi tadi ya, mengembalikan kepada pasien terkait pertanyaan-pertanyaan atau ide yang muncul dari pasiennya. Kemudian ada presenting reality atau menghadirkan realitas ya. Contohnya kalau semisal kita ketemu sama orang-orang yang halusinasi ya. Ini suster, ada teman saya di samping saya. Loh Pak, saya nggak lihat ada teman Bapak di situ. Nah, itu berarti kita menghadirkan realitas atau kenyataan. Kemudian ada forcing doubt, di mana menyelipkan keraguan ya. Contohnya gini, saya ini adalah artis terkenal suster, saya itu apa sih namanya, juri The Academy, misalnya kayak gitu. Maka saya nggak pernah lihat Bapak tuh di TV, saya nggak pernah lihat Bapak juri di The Academy. Nah, itu berarti menyelipkan keraguan. Jadi dengan tujuan untuk mematahkan apa yang dia yakini. Kemudian ada exploring atau eksplorasi, itu untuk agar dia tuh bercerita lebih banyak ya, bercerita lebih banyak terkait apa yang dia alami. Oke, banyak, nanti baca-baca lagi ya. Ini konsep diri tadi sudah nih ya. Citra tubuh, saya tidak suka kaki saya karena saya pincang. Ideal diri itu tadi biasanya berkaitan dengan cita-cita dan harapan, adanya keputusasaan, adanya keinginan yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan realita yang ada, itu ideal diri. Kalau harga diri itu merasa bersalah, merasa tidak berguna, ya, hampir mirip dengan harga diri rendah, ya. Kemudian peran diri, adanya ketidakefektifan terkait penerimaan peran, akhirnya muncul merasa tidak mampu, merasa tidak puas, merasa terbebani, muncul rasa jenuh, putus asa, dan lain-lain. Kemudian ada identitas diri. Nah, identitas diri tadi berkaitan dengan identitasmu itu sebagai apa ya? Aku adalah orang yang ceria, aku adalah orang yang ekstrovert. Nah, kalau misal ada gangguan di identitas dirimu tadi, biasanya muncul-muncul gejala dia nggak percaya diri, susah mengambil keputusan, ketergantungan, ragu-ragu, ataupun misal biasanya kita pernah mengalami masalah dengan orang sebelumnya. Akhirnya kita trust issue ya, kita tidak bisa mempercayai orang lain, gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya, keputusasaan sama ketidakberdayaan. Rek, bacaan ya nanti ya di sini. Ketidakberdayaan itu adanya anggapan bahwa perilaku dan tindakan yang dilakukan tidak membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini juga dia menemukan solusi dari masalah, tapi dia memiliki hambatan untuk melakukan solusi tersebut, atau dia mempersepsikan solusi yang ada itu tidak menyelesaikan masalah. Itu ketidakberdayaan. Kalau keputusasaan itu nggak ada solusi, kemudian sudah mengganggu ke pola tidur dan pola makan. Kemudian yang terakhir duka cita. Kalau duka cita itu respon dari proses kehilangan. Tadi ya ada denial, marah, bargaining, depresi, dan yang terakhir acceptance. Nah, ini perbedaan RBD dan RPK. Ya, kalau RBD itu sudah melakukan proses melukai diri. Ya, upaya menyakiti diri untuk mengakhiri kehidupan. Kalau RBD itu fokusnya di situ. Tapi kalau RPK itu hanya fokus untuk melakukan hal-hal yang berbahaya tanpa ada tendensi untuk mengakhiri kehidupan. Bedanya di situ ya. Kemudian ini kecemasan atau ansietas. Ya, ansietas itu apa sih? Rasa cemas. Ini dialami teman-teman yang mau UKOM ya. Cemas, 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 dan cemas. Nah, tegang, rasa tidak aman, khawatir. Nah, ini tingkatannya ada ringan, sedang, berat. Ringan ada panik juga ya. Ringan itu berhubungan dengan hal-hal sehari-hari. Biasanya ini bikin teman-teman lebih semangat untuk belajar, lebih waspada, itu ringan. Kalau yang sedang itu hanya fokus di satu titik saja. Jadi mengesampingkan hal-hal lain yang nggak penting, itu kecemasan sedang. Kemudian kalau yang berat itu sudah hanya fokus di satu titik, tidak bisa diganggu dan tidak bisa diberikan arahan, itu berat. Kalau yang panik itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian biasanya sudah palpitasi, tensinya naik, sakit perutnya dan lain-lain, itu di panik, ya.
Nah, kemudian ini penyebab kecemasan ada biologi ataupun psikoedukatif, ini nggak muncul tanda gejala kecemasan ini ya. Ada palpitasi, kemudian tekanan darahnya naik, nadinya cepat, nafasnya cepat, kadang nafas cepat pendek, kemudian ada nih misal insomnia, gelisah, wajah tegang, kadang dia diare, mual ya, kemudian kadang anyang-anyangan ya, tergantung. Jadi orang-orang tuh beda-beda respon kecemasannya. Teman-teman yang mau ukom, mana gejalanya yang dialami dari sini? Ada? Atau nggak ada yang cemas? Respon kognitif ya. Respon kognitifnya itu dia biasanya nggak bisa fokus dengan hal-hal yang lain. Dia hanya fokus kepada pikirkan saja. Emosinya itu juga ada yang gugup, kemudian dia merasa tidak berdaya, khawatir, deg-degan, dan lain-lain. Kemudian ini TAK. Nah, TAK itu apa sih, Kak? TAK itu adalah salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat pada sekelompok pasien yang punya masalah yang sama. Nah, ini untuk isolasi sosial. Ini sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, kemampuan mengenalkan diri. 2, berkenalan. Kemudian 3, bercakap-cakap. 4, bercakap-cakap dengan topik tertentu. 5, bercakap-cakap dengan masalah pribadi. Kurang berapa slide lagi, Bu? Bentar lagi kayak ini, Pril. Kemudian 7, evaluasi kemampuan sosialisasi. Ini nek iso hafalno ya, Rek, yo. Kemudian defisit perawatan diri, itu cuma terkait pendidikan kesehatan tentang perawatan dirinya saja. Nggak ada yang lain, TAK-nya. Ya. Kemudian kalau halusinasi, itu ada 5 sesi. Yang pertama mengenal halusinasi, yang kedua itu hardik, yang ketiga mengkontrol dengan melakukan kegiatan, keempat itu bercakap-cakap, yang kelima patuh obat. Ya. Kemudian RPK. Nah, RPK itu sesi 1 mengenal perilaku kekerasan, sesi 2 secara fisik, 3 itu minum obat, 4 asertif, 5 kegiatan ibadah. Kemudian ini ada harga diri rendah dan RBD. Yang pertama itu identifikasi aspek positifnya, yang kedua, latihan aspek dan kemampuan positifnya. Kenapa di sini kok tidak ada RBD, kok tidak menjauhkan hal-hal yang berbahaya dan yang lain-lain? Karena pasien yang diikutkan terapi aktivitas kelompok itu dia sudah stabil kondisinya ya. Jangan pasien yang nggak stabil kamu ikutkan TAK, yang ada berantem sama temannya. Kalau yang pasien ISOS, kalau dia belum stabil, belum bisa berinteraksi dengan orang lain, dia diam aja nanti di situ di TAK-nya. Jadi kalau bisa dia tuh sudah melewati SP baru masuk ke TAK. Nah, ini waham. Kalau waham ini hampir sama. Intinya orientasi realita, pengenalan orang, pengenalan tempat, pengenalan waktu, itu waham. Kemudian isolasi sosial, tadi ya menarik diri HDR karena dia sudah bisa berinteraksi. Itu kita ajak mendengarkan musik, nyanyi-nyanyi bareng, menggambar, nonton TV atau video gitu ya. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan rasa senang atau meningkatkan apa ya namanya ya, ekspresi dari pasiennya. Sudah itu. Terus tadi di sini itu ada tadi mekanisme pertahanan diri ya. Mekanisme pertahanan diri. Ini nih Kak. Satu lagi ya, dikit lagi ya Kak ya. Mekanisme pertahanan diri ini banyak banget dan ini sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya masing-masing. Jadi teman-teman nanti tinggal review aja ya. Represi itu apa? Represi itu berarti dia menyingkirkan hal-hal yang menurut dia itu tidak nyaman ya. Contohnya seperti ini. Nih, sampingnya sudah ada contohnya. Kemudian reaction formation itu dia menyatakan atau bertingkah laku tidak sesuai dengan apa yang dia alami. Contohnya ini ya, ketika saya menyukai seorang cowok, saya malu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Sehingga kita malah berbalik arah. Harusnya kalau kita suka kan kita kasih perhatian, kita baik-baikin dia, malah kita ejek cowoknya itu. Atau kita malah cuek sama dia, itu namanya reaction formation. Kemudian ada denial ya, denial itu menghindari kenyataan. Kemudian proyeksi, proyeksi itu menyalahkan orang lain, ya. Kemudian ada displacement, displacement itu melampiaskan emosi kepada orang lain. Kalau proyeksi menyalahkan orang lain, kalau displacement itu emosimu kamu lampiaskan ke orang lain. Contohnya kamu ada masalah sama temanmu di kampus, tapi kamu nyampe rumah, adikmu yang kamu marahin. Ya, itu namanya displacement.
Kemudian kalau regresi itu kembali ke tingkat perkembangan terdahulu. Harusnya kalau semisal kita menangis ya menangis biasa, tapi ada yang menangis sampai kayak anak kecil, guling-gulingan, terseduh-seduh, itu regresi. Kemudian rasionalisasi. Rasionalisasi itu mencari pembenaran terkait apa yang sudah dia lakukan, ya. Jadi intinya itu dia nggak mau disalahin kalau rasionalisasi. Dia nyari-nyari alasan agar apa yang dilakukan itu terlihat benar. Kemudian sublimasi. Sublimasi itu contohnya gini, ini ya, dia itu suka coret-coret, suka ngelukis-ngelukis di tembok. Akhirnya orang tuanya daripada dia ngelukis tembok, ya kita lesin aja ya, biar dia bisa lebih mengembangkan potensinya ke hal-hal yang baik. Kayak gitu. Kemudian contohnya lagi, kamu suka nyanyi. Nyanyimu tuh berisik ya, berisik banget ganggu orang lain. Akhirnya ya udahlah kita lesin aja lah, dia suka nyanyi, kita lesin nyanyi aja siapa tahu nanti dia jadi artis. Ya itu namanya sublimasi. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi itu kalau semisal gini, aku nggak bisa di KMB, akhirnya aku harus kuat di maternitas. Atau semisal aku nggak bisa di maternitas, aku harus kuat di KMB di UKOM ini. Itu namanya kompensasi. Jadi menonjolkan sebuah kemampuan untuk menutupi kekurangan yang ada. Kemudian ada introyeksi. Introyeksi itu dia apa sih namanya? Bentuk sederhananya, oke. Contohnya ini, A benci kepada B karena telah dikhianati cintanya. Akan tetapi A merasa bersalah dan menyesal karena A dulu juga pernah. Oh, gini. Jadi intinya dia ini sama-sama pernah melakukan kesalahan, tapi sama-sama kesel. Nah, itu introyeksi ya. Terus dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Itu introyeksi. Merasa bersalah dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Tak tulis di sini aja ya. Merasa bersalah dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Iya, nak share di Google Drive ya sayang ya, nanti download sendiri ya. Kemudian ada undoing. Undoing itu dia dia tidak melakukan ya, apa sih namanya? Sorry, undoing itu contohnya gini, kamu kesel sama adikmu gara-gara adikmu tuh ngacak-ngacak tempat tidurmu. Kamu tuh mukul, ya, kamu mukul adikmu gara-gara dia acak-acak tempat tidurmu. Tapi akhirnya karena kamu menyesal dengan perilakumu, kamu beliin dia jajan, beliin dia mainan, itu undoing. Kemudian ada fantasi, berhayal kalau fantasi. Kalau supresi, supresi itu fokus untuk mengerjakan sesuatu yang penting sebelum mengerjakan hal-hal yang lainnya, itu supresi. Kemudian ada identifikasi. Nah, identifikasi itu dia mencontoh orang yang dia sukai atau mengcopy paste orang yang dia idolakan, itu identifikasi. Ya. Sudah, itu mekanisme pertahanan diri. Yang paling sering keluar itu supresi, regresi, represi, displacement, itu sering keluar. Nanti teman-teman baca dan boleh kalau dibikin rangkumannya kecil-kecil ya. Oke, itu untuk review materi dan soal-soal keperawatan jiwa. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aku akhiri terlebih dahulu. Ini nanti abis ini tak share ya, link Google Drive-nya di grup, teman-teman langsung download. Jadi peraturannya ikut di bimbelku adalah setelah aku selesai live, kewajiban yang harus teman-teman lakukan adalah review kembali materi yang sudah saya sampaikan. Itu wajib. Kenapa Kak seperti itu? Karena untuk memperkuat ingatan yang sudah tadi kita pelajari, ingatan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi harus direpetisi atau harus diulangi. Kalau tidak diulangi, nanti hilang. Apalagi kalau selesai Zoom langsung buka TikTok, hilang pasti, tak jamin hilang. Makanya ulang dulu kalau bisa langsung tidur, ya. Biar apa yang sudah kamu pelajari itu meresap dan apa ya namanya, terikat di dalam otakmu nanti ya. Oke, aku mohon maaf kalau selama penyampaian ada salah-salah kata, ataupun mungkin ada suara motor yang grong-grong-grong tadi, mohon maaf ya, aku tidak bisa mengendalikan kondisi di lingkungan sekitarku. Terima kasih banyak, sampai jumpa di hari Jumat. Nanti aku lihat lagi jadwalnya apa, soalnya aku lupa. Nanti kita bahas materi dan soal-soalnya terkait dengan jadwal yang sudah saya share. Kalau semisal ada teman-teman kalian yang masih mau ikutan bimbel, boleh untuk segera gabung.
karena di sistemku masih bisa pakai paylater ya. Dan teman-teman yang nanti lihat di YouTube ini, kalau memang mau ikutan gabung bimbel, boleh hubungi ke WA di 085 7365 89036 atau bisa DM atau chat di kolom komentar ya. Terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Jangan putus asa. Ukom itu mudah, ukom itu mudah, ukom itu mudah ya. Tolong dimasukkan ke dalam kepala ukom itu mudah, ukom itu mudah, ukom itu mudah dengan catatan kamu harus belajar ya. Bu, maaf mau nanya, untuk rumus penghitung usia anak itu pakai rumus yang mana ya? Usia anak. Menghitung usia anak. Usia kronologis tak, Bril, maksudnya? Yang mana, Bril, maksudnya, Bril? Sik, Bril. Aku mencerna pertanyaanmu. Yang dimaksudkan April yang mana, Dok?